cukup lama di target-target kita juga sudah menunggu ya, Bapak Ibu ya. Baik, saya Vina yang akan memandu kegiatan webinar kita sore hari ini, Bapak Ibu, dan hari ini pun kita akan masih berbicara tentang menjual atau selling gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum begitu mengenal tentang Aku Bank Kampus. Aku Bank Kampus ini ada di Denpasar, Bapak Ibu. Kalau saya lihat ada banyak juga peserta yang dari luar Denpasar atau ada di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak supportnya. Jadi Kampus Aku Bank sendiri adalah lembaga pelatihan kerja yang kami memiliki berbagai macam program peningkatan skill dari SDM, mulai dari program pendek atau biasa kami sebut short course, offline dan online, kemudian ada juga in-house training, ada pelatihan-pelatihan offline dan online, kemudian ada juga program-program 1 tahun, 3 bulan, dan ada juga program sarjana, baik sarjana strata 1 atau S1 dan sarjana pasca sarjana atau magister manajemen. Dan kabar baiknya Bapak Ibu menyambut Hari Pendidikan Nasional di bulan Mei untuk program S2 kami atau pasca sarjana kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin melanjutkan kuliah ke program S2 secara full online dari seluruh Indonesia dengan biaya yang sangat-sangat menarik. Kalau biasanya kita buka dengan SPP atau UKT atau uang kuliah per semesternya itu adalah 8.500.000, tapi untuk program di bulan April dan Mei ini kalau Bapak Ibu ingin mendaftar hanya dengan membayar 7 juta saja per semester untuk program S2 gitu ya. Oke, itu dulu yang saya jual. Sebelum kita belajar, benar nggak cara saya jualan ya? Karena apapun kegiatan kita Bapak Ibu sudah pasti ada hubungannya dengan urusan jual menjual, walaupun tidak selalu kita berikan barang kemudian kita akan mendapatkan uangnya. Begitu juga dengan produk-produk jasa dan sebagainya. Bahkan kegiatan sehari-hari kita tanpa kita sadari itu adalah proses jual menjual gitu ya. Kalau misalnya saya lagi ngajar, saya akan menjual mata kuliah saya, pelajaran saya, diri saya kepada anak didik saya. Begitu juga yang kita di keluarga mungkin seorang ibu akan menjual sesuatu kepada anaknya supaya anaknya mau mengikuti apa yang dilakukan oleh ibunya atau orang tuanya. Rasanya sih begitu. Karena ini ada kaitannya dengan judul atau topik kita untuk sore hari ini Bapak Ibu, how to sell anything to anyone. Jadi bagaimana kita menjual sesuatu apapun itu kepada semua orang atau siapapun itu gitu ya. Jadi saya rasa ini topik yang sangat menarik, basic bagaimana kita melakukan penjualan. Dan Aku Bank sudah disupport oleh seorang trainer, facilitator yang sangat luar biasa. Dan beliau ini saya sudah kenal lama sekali, tapi sudah lama juga nggak pernah ketemu lagi gitu ya. Akhirnya ketemu lagi. Bapak Dari Sulistyo, beliau akan memberikan banyak insight kepada kita tentang topik kita sore hari ini. Saya menyapa beliau dulu, Pak Dani. Selamat sore. Selamat sore Mbak Vina. Waduh, saya udah deg-degan aja nih kok nggak muncul-muncul. Jangan-jangan saya ditinggal. Kan susah kalau saya yang ngajar, Pak Dani. Saya terintimidasi sama Mbak Vina. Ah, Kalau online gini, saya ngeri Mbak Vina suaranya bagus, pengalamannya penyiar, public speaking-nya luar biasa nih. Saya nervous deket-deket Mbak Vina sebenarnya. untungnya kita nggak deket, jadi nggak usah nervous, Pak Dani. Oke, Pak Dani, kita kan akan ngobrol soal jualan lah ya. Mungkin Yes, bahasa Mbak Vina. gampangnya adalah jualan dan kita ada banyak teman-teman dari seluruh Indonesia sudah berpartisipasi. Kita apresiasi sekali, terima kasih banyak. Karena ternyata masih banyak juga orang yang suka belajar ya Pak Dani ya. Wow, luar biasa, teman-teman luar Ya. biasa. Oke, baik. Pak Doni ada waktu 1 jam, 1,5 jam. Jadi nanti Baik, untuk Q&A-nya akan kita kumpulkan di belakang begitu atau bagaimana? Pak Doni enaknya boleh. gimana nih? Sebaiknya di belakang ya. Belakang aja ya sekalian ya. Yes. Oke, oke. Kalau begitu, Bapak Ibu teman-teman semuanya, kita akan mulai kegiatan hari ini dan show berikutnya saya serahkan kepada Bapak Dani Sulistyo. Silakan Pak Dani. Terima kasih Mbak Vina, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semua. Well, sebenarnya selamat siang ya. Ini masih siang. Eh, saya amazed. Hari ini teman-teman pesertanya banyak banget.
saya agak terintimidasi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Sulistyo. Saya sedikit klarifikasi, saya sebenarnya bukan fasilitator, bukan juga pembicara, apalagi motivator ya. Memotivasi diri sendiri aja susah, apalagi motivasi orang lain ya. Oke, so ini adalah panggung pertama saya sepanjang tahun 2024 ini sebenarnya. Karena saya biasanya jarang mau nerima sharing seperti ini karena alasan tadi biasanya kita bukan pembicara profesional, jadi saya biasanya hanya sharing di internal tim saya tentang apa yang saya lakukan. Tapi hari ini khusus untuk teman-teman, I'll do my best, oke? Saya akan berikan pengetahuan terbaik saya, pengalaman saya selama berkecimpung di bidang sales, termasuk alasannya apa. Harapan saya adalah dalam 1,5 jam ke depan ini atau 1 jam lebih sedikit ini, saya janji teman-teman akan dapat sesuatu yang baru tentang sales. Harapan saya adalah nanti jika Anda mengikuti acara ini sampai selesai, Anda akan bisa berjualan lebih mudah kepada siapapun. Ya, karena itu sebenarnya yang saya lakukan selama ini. Nah, teman-teman, waktu saya dikasih tahu untuk bicara di sini online, saya rada down. Karena sejujurnya online ini menyiksa buat saya. Menyiksanya adalah saya nggak bisa lihat Anda, saya nggak bisa lihat ekspresi Anda, karena saat kita jualan, profesi saya kan sales sebenarnya. Saya seorang tenaga penjual. Jadi saat saya menjual, saya harus lihat body language dari klien saya, dari pembeli-pembeli saya. Apakah mereka nyaman, apakah mungkin saya membosankan, apakah mungkin saya nge-push terlalu keras, ya kan? Jadi biasanya saya melihat langsung body language-nya. Dan itu buat saya lebih gampang dan saya enjoy. Jadi kalau diajak hari ini online gini saya terus terang rada grogi. Ini kayak ngomong wawawe sendirian gitu ya. Oke, kalau gitu Pak Dani, maaf saya potong dulu nih Pak Dani, supaya kita tidak merasa bahwa kita tuh ngobrol-ngobrol sendiri gitu ya Pak Dani ya. Mohon berkenan teman-teman semuanya untuk membuka kameranya, untuk bisa terlihat wajahnya. Jadi kita sama-sama enak bisa lihat pembicaranya, pembicara juga bisa lihat kita, walaupun kita mungkin agak meleng-meleng dikit gitu ya. Tidak ada eye contact gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu kalau berkenan untuk membuka kameranya. Terima kasih. Silakan Pak Wah, Dani. makasih Mbak Vina, makasih Bapak Ibu. Nah, akhirnya kelihatan nih wajah-wajah cantik, ganteng semuanya. Ada yang paling ganteng nih Pak Putu Agus Aryawan, saya lihat kok ganteng sekali muncul di screen saya. So, Bapak Ibu, eh nanti saya agar saya nggak ngomong wawawi sendirian dan saya takutnya Bapak Ibu juga nanti ketiduran, saya akan ajukan beberapa pertanyaan. Nanti Bapak Ibu tolong balas di komen chat ya, oke? Nah, saya pengen tahu nih, Bapak Ibu dari daerah mana aja sekarang? Asalnya kira-kira. Ada yang dari Bali? Oh, Denpasar. Oke. Ada yang dari luar Denpasar, Bapak Ibu? Ada yang dari luar Denpasar, Bapak Ibu? Oh, ada yang dari Depok, Jabar. Wah, Pak Hendriko, luar biasa. Mbak Sagung Antari dari Bali. Oke. Dari Gianyar. Oke. Bu Yuliana dari Surabaya. Wow, banyak ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi saya mau cerita tentang pengalaman saya di sales. Apa yang sudah saya lakukan dan kenapa saya memilih dunia sales, Bapak Ibu. Dan lalu apa yang dari hal ini apa yang bisa Bapak Ibu pelajarin kira-kira. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Eh, saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu. Eh, how to sell anything to anyone. Apakah ini judulnya rada bombastis Bapak Ibu? Bagaimana menjual apapun kepada siapapun Bapak Ibu? Nah, ini apakah mungkin Bapak Ibu? Sebenarnya ini mungkin. Caranya bagaimana? Caranya kita akan belajar sebentar lagi Bapak Ibu. Nah, sebelum saya masuk ke sana Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit tentang saya. Nanti kalau nggak kenal kan tidak sayang katanya. So, Bapak Ibu, sekarang posisi saat ini juga saya bekerja. Jadi profesional karir saya setelah lulus kuliah dulu, saya mulai di BPL Lestari Bali, Bapak Ibu, dari tahun 2005 sampai 2009. So, saya kurang lebih 4 tahun di dunia perbankan, Bapak Ibu. Nah, di perbankan saya juga belajar gimana cara jual produk bank, segala macam seperti itu. Nah, tapi ternyata banking bukan jiwa saya, Bapak Ibu. Ya, dulu saya ngerasa nagih kredit itu kok terlalu gampang gitu ya. Nasabah baru di WA, di SMS langsung pada bayar gitu. Jadi kurang menantang pekerjaannya buat saya, Bapak Ibu. No, saya bercanda.
So, nagih kredit itu susahnya setengah mati Bapak Ibu. So, jadi saya salut buat teman-teman Bapak Ibu yang masih kerja di bank sampai sekarang, ini luar biasa. So, jadi dulu karir pertama saya itu di BPR Lestari Bapak Ibu. Saya mulai dari di bagian lending, di bagian funding, analis pernah, di accounting juga pernah. Nah, lalu tahun 2009 Bapak Ibu, saya ternyata dari pengalaman saya di bagian lending di BPR Lestari, di bagian KPR waktu itu, ternyata saya terinspirasi. Ternyata ada pekerjaan yang lebih cocok buat saya. Bukan berarti lebih bagus, tapi lebih cocok, yaitu di bidang properti. Jadi mulai tahun 2009, saya gabung ke Ubud Properti, Bapak Ibu, sampai hari ini. Jadi kerjaan saya hari ini masih jualan tanah, jualan villa, jualan investment, Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya banyak membantu teman-teman investor yang pengen either punya passive income atau pengen merubah gaya hidupnya dengan punya properti di Ubud, dengan properti di Bali. Nah, itu yang kita lakukan sampai sekarang, Bapak Ibu. Jadi setiap hari saya masih jualan, Bapak Ibu. Kerjaan saya dasarnya adalah sales, jadi bukan pembicara ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau belajar soal sales, Bapak Ibu bisa ikutin saya, kita bisa temenan di Instagram. Instagram saya Denny Sulistyo, very simple. Dan nomor HP saya di 081 353 333 000. Nah, kalau Anda butuh Anda bisa WA atau Anda bisa telepon. Saya sangat open, sangat welcome. Walaupun kadang-kadang balasnya rada lama, jadi saya minta maaf nanti kalau dibalasnya lama. Nah, ini disclaimer dulu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke dunia penjualan, sebelum saya sharing, saya ingin berbagi kenapa sales Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebelum di sini, saya ingin tahu Bapak Ibu, kalau misal Bapak Ibu dengar ada di sini yang profesinya sebagai sales, Bapak Ibu, ada di antara Anda yang jadi sales di kantor masing-masing, di perusahaan masing-masing? Ada, Pak. Ada? Oh, di type aja nggak apa kok. Oke, Mbak Gladys sales, yes. Yang lain yang di industri perbankan, apakah ada di antara Anda juga jadi sales? Jadi sales funding, lending misalnya? Ada berapa sales di sini yang hadir? Saya ingin tahu. Hadir. Tadi. Oke. Hadir. Oh, ada banyak ya salesnya ya, Mbak. Pak Ari Ada, ada, Pak. Mbak Nevi ada. Wow, ini Mbak Asi sales selama 13 tahun. Mantap. Oh, ini saya tahu nih kan di kantor saya kerjanya. Oke. So, sales 13 tahun. Keren ya Bapak Ibu ya. So, Bapak Ibu, dulu Bapak Ibu, waktu pertama kali saya lulus kuliah, kira-kira 5 tahun yang lalu, which is bohong karena umurnya kan nggak 27 sekarang. Jadi waktu saya pertama kali lulus kuliah, saya waktu itu kerja di BPR Lestari. Lamarannya waktu itu adalah untungnya bukan sales, Bapak Ibu. Karena kalau waktu itu lamarannya sales, saya nggak ngelamar ke sana, Bapak Ibu. Waktu itu lamarannya adalah manajemen trainee. Nah, saya nggak ngerti apa itu manajemen trainee, yang penting bukan sales, saya ngelamar, Bapak Ibu. Nah, sales ini ternyata mengerikan, Bapak Ibu, bagi sebagian besar orang. Bahkan di kantor saya sekarang, kalau kita buka lamaran, by the way kita lagi buka lamaran sekarang, lamarannya pun harus kita samarkan Bapak Ibu. Karena lamarannya kita tulis sebagai, misalnya perusahaan aja adalah Ubud Property, sedang mencari sales, itu yang lamar tuh lamaran yang masuk Bapak Ibu, bisa dihitung pakai jari Bapak Ibu. Ya, yang lamar tuh benar-benar sedikit pakai banget. Jadi kalau kita bilang kata sales, itu yang lamar tuh sedikit banget Bapak Ibu. Nah, saya bandingkan dengan waktu saya kerja di bank, di BPR Lestari, Bapak Ibu, saat dulu kita juga buka lamaran untuk posisi sales, itu lamaran yang masuk, itu bisa dihitung pakai jari juga, Bapak Ibu. Nah, menariknya, kalau kita buka lamaran, misalnya jadi teller, gitu ya, jadi teller, itu yang lamar tuh bisa setumpuk, Bapak Ibu. Kita bahkan sampai bisa milih, oh yang ini nggak suka, tai lalatnya banyak, yang ini rambutnya kependekan, yang ini agak kurang tinggi, itu bisa milih. Tapi kalau ngelamar jadi sales, yang ngelamar tuh benar-benar dikit, sampai yang penting orangnya masih hidup, kita panggil untuk interview. Sampai segitunya. Nah, itu fenomena yang ada di sekarang. Saya yakin, Bapak Ibu yang juga sekarang kerja, mungkin hanya sebagian kecil dari Anda yang melamar posisi sebagai sales. Karena profesi sales ini sebagian besar mengerikan, Bapak Ibu. So, kenapa profesi sales ini mengerikan, Bapak Ibu? Ya, karena profesi sales mengerikan, karena menurut saya karena ini ada targetnya. Ya. Dan banyak orang yang nggak tahu cara jualan. Dan image sales ini jelek banget Bapak Ibu. Ya kan? Kita kan tahunya dikejar target, disuruh jualan, ditolak-tolak, ya kan?
Kalau bayangan saya dulu soal sales, lumayan negatif karena sales, saya dari Jogja asal saya, jadi kita bacanya bukan sales, tapi sales namanya. Jadi kita bilang namanya sales. Nah, yang namanya sales, zaman dulu tuh bayangan kita adalah orang-orang yang dari kampung masuk ke kampung, pakai baju putih, lengan panjang, pakai dasi hitam, terus bawa tas, terus jualan panci, terus ditolak sama ibu-ibu di mana-mana. So ini bayangan kita tentang sales Bapak Ibu. Jadi buat saya mengerikan bayangan sebagai sales. Nah, dan itu melekat di masyarakat kita. Jadi saat orang ditanya mana mau jadi sales, mereka rata-rata bilang kagak mau. Mendingan saya jadi accountant, mendingan saya jadi teller, mendingan saya jadi admin atau jadi CS tapi selain sales. Nah, jadi kita punya trik nih Bapak Ibu. Nah, kalau di tempat saya kerja sekarang, jadi kalau kita buka lamaran, kita nggak bilang kita cari sales. Kita cari personal assistant. Oh, yang lamar banyak Bapak Ibu kalau personal assistant. Karena orang nggak mau repot, ya kan? Kalau kadang-kadang kita cari, namanya bukan sales, kita ganti client care, gitu loh. Nah, nanti kalau dia sudah masuk, baru kita tawarkan di posisi sebagai sales Bapak Ibu. Jadi orang masuk di sales di kantor saya, sebagian besar tuh karena setengah dijebak Bapak Ibu. Karena kalau kita bilang jadi sales, kagak ada yang ngelamar. Nah, begitu Bapak Ibu. Sedangkan Bapak Ibu, pengalaman saya selama ini, profesi sales itu adalah profesi yang paling gampang buat kita untuk mencapai satu pendapatan yang tinggi di perusahaan. Yang kedua adalah dengan profesi dengan mencapai jenjang karir yang paling tinggi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, Anda look around, ya kan? Pimpinan-pimpinan perusahaan yang besar itu dasarnya rata-rata pasti sales. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mengerti market Bapak Ibu. Penjualan di perusahaan, salah satu elemen paling penting adalah penjualan. Kalau kagak jualan, no money, kita nggak bisa ngomong apa-apa, Bapak Ibu. Kita nggak bisa bikin manajemen, nggak bisa bikin culture, nggak bisa bikin apapun kalau kagak ada duitnya. So that's why sales is important, Bapak Ibu. Nah, kembali ke pribadi, kenapa akhirnya saya enjoy menjadi profesi seorang sales atau penjual, Bapak Ibu. Waktu saya lulus kuliah, saya kerja di BPR Lestari. Nah, waktu itu bos saya baik. Saya dikirim ke ikut seminar. Seminarnya Tumbuh Waringin atau bareng sama Anthony Robbins waktu itu. Nah, di seminar itu kita belajar Bapak Ibu bahwa profesi-profesi terkaya orang-orang kaya di dunia. Nah, kayak gitu. Terus salah satu profesi yang menghasilkan bayaran paling tinggi di dunia Bapak Ibu itu ternyata artis Bapak Ibu atau jadi penyanyi. Itu adalah profesi-profesi dengan bayaran tertinggi di dunia. Zaman saya muda dulu yang terkenal Britney Spears. Dia punya harta sampai 300 juta dolar dari hasil menyanyi kira-kira Bapak Ibu. Dan di seminar itu memberikan kabar buruk bagi saya. Karena satu, saya nggak bisa nyanyi, ya kan? Suaranya jelek. Jadi harapan saya untuk jadi orang kaya dari penyanyi harus saya buang jauh-jauh karena saya nggak bisa nyanyi. Yang kedua, kalau mau dapat bayaran tinggi jadi orang kaya, mesti jadi artis. Sayangnya saya kagak ganteng. Jadi nggak bisa saingan sama aktor-aktor Indonesia yang ganteng-ganteng, nggak laku. Jadi harapan jadi orang kaya dari artis mesti dicoret jauh-jauh, kagak bisa. Yang ketiga, bayaran tertinggi adalah olahragawan, Bapak Ibu. Contoh ada Cristiano Ronaldo zaman dulu, sekarang ada Michael Jordan zaman dulu di basket. Saya tinggi enggak, lari juga nggak bisa kenceng, kagak bisa jadi atlet. Jadi ya harapan jadi orang kaya dari atlet harus saya buang jauh-jauh Bapak Ibu. Yang keempat, kaya berikutnya adalah kalau kita punya keluarga kaya dan kita mewarisi perusahaan besar. Wah, ini ya harus saya buang jauh-jauh Bapak Ibu. Karena orang tua saya juga nggak punya perusahaan apa-apa. Bahkan rumah aja ngontrak, ternyata saya baru tahu. Nah, jadi akhirnya harapannya saya buang jauh-jauh. Nah, tapi di seminar itu, si Pak Tung ngasih kabar bagus. Kabar bagusnya adalah salah satu profesi dengan pendapatan tertinggi, itu ternyata jadi sales Bapak Ibu. Wah, saya senang waktu itu. Kalau kagak bisa jadi penyanyi, karena suaranya jelek, kagak bisa jadi aktor karena nggak ganteng, kagak bisa jadi atlet karena nggak tinggi, kagak punya keluarga kaya, minimal saya punya harapan saya bisa jadi sales Bapak Ibu. So akhirnya sejak saat itu saya belajar jadi sales Bapak Ibu. Saya suka. Nah itu akhirnya saya pelajarin. By the way Bapak Ibu, ini adalah akhirnya
senang jadi sales karena ini adalah rumah tempat saya tinggal dulu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu rasanya kalau Bapak Ibu mau adu miskin-miskinan sama saya, rasanya ada nggak mungkin menang dari saya. Ini adalah rumah tempat saya tumbuh, itu kakak saya. Yang foto saya nggak ada karena pas saya kecil lebih miskin lagi, jadi nggak bisa beli kamera, nggak punya fotonya. Jadi itu yang kita lakukan dulu Bapak Ibu. Dan saya mengubah nasib dari profesi sebagai sales. Ya, itu yang saya lakukan. Saya yakin dulu masa kecil nggak enak Bapak Ibu. Nah, karena jadi orang Cina miskin di Jogja itu nggak enak. Well, jadi orang Bali miskin juga nggak enak ya. Jadi orang miskin ya di mana-mana nggak enak. So intinya begitu. So jadi kalau ada yang rumahnya mirip rumah saya begini, rasanya jarang ya. So jadi kalau kalau Anda mau mengubah salah satu profesi yang bisa bikin Anda cepat dapat penghasilan lebih gede, itu adalah jadi sales Bapak Ibu. Nah, idealnya Bapak Ibu yang ngajarin Bapak Ibu ini sekarang sebenarnya bukan saya. Yang mesti ngajarin itu adalah contohnya kayak Khairul Tanjung, Budi Hartono gitu kan, yang kisah hidupnya dramatis, jadi kaya raya, jadi triliuner gitu ya. Cuman kan mereka sekarang kagak punya waktu buat ngajarin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu terima nasib sharingnya sama saya ya. Oke. So, ini adalah kenapa saya suka profesi sales. No, selama berkarir di sales, apa yang berubah dari hidup saya Bapak Ibu? Banyak Bapak Ibu. Ya, saya pamer dikit ya. So, ini adalah villa-villa di Ubud Bapak Ibu. Ini sebagian dari koleksi saya yang saya dapatkan dari hasil sebagai sales Bapak Ibu. Sisanya masih ada lagi, cuman kan kagak boleh banyak-banyak. Ini kan cuma buat mancing Bapak Ibu biar Bapak Ibu mau dengerin saya selama 1 jam ini. So, jadi kalau Bapak Ibu mau belajar jadi sales, Bapak Ibu yang punya villa, Bapak Ibu pengen ngubah hidup, yang belum punya rumah pribadi jadi punya rumah pribadi, yang pengen punya rumah dua jadi rumah dua, I can tell you, melalui sales, profesi Anda sebagai sales, hal itu sangat mungkin Bapak Ibu. Dan hal itu tidak mudah. Tidak mudah, tidak susah, ya kan? Hal itu tidak susah. Ya, caranya terus terang relatif mudah dibanding Anda memulai profesi dengan karir yang lain. Contohnya admin seperti itu. Bayangin Bapak Ibu, kalau Anda jadi admin, bayangin Anda jadi sales dulu ya. Kalau Anda jadi sales, Anda capai target kan, dikasih hadiah, dikasih reward, dikasih segala macam gitu loh. Ya kan? Tapi kalau Anda jadi admin, ya kan? Anda ngetiknya benar, diapain? Dia nggak diapa-apain. Memang tugas Anda benar kan? Tapi kalau Anda ngetiknya salah kan Anda dimaki-maki sama atasan. Kamu gimana sih? Bisa kerja apa enggak gitu loh. So it's not fair Bapak Ibu. Jadi buat saya profesi sales itu adalah profesi terbaik di satu perusahaan Bapak Ibu. And I'm happy to have it. Nah, tapi kan jadi sales itu mengerikan nggak Bapak Ibu? Buat sebagian besar orang, jadi sales itu adalah profesi yang menakutkan Bapak Ibu. Nah, saya akan jelaskan Bapak Ibu bahwa proses jadi sales sebenarnya tidak mengerikan Bapak Ibu. Ya, tidak mengerikan. Oke. Saya akan jelaskan psikologi berpikirnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya sedikit. Sebenarnya ada dua orang alasan orang beli. Ya, menurut Bapak Ibu, kenapa orang membeli Bapak Ibu kira-kira? Kenapa orang itu tertarik untuk beli? Boleh bantu saya di chat Bapak Ibu? Please tell me, apa alasan orang untuk membeli? Menurut Bapak Ibu apa? Kenapa orang beli barang? Bentar, chatnya ada di sini. Oke. Oke, Pak Arikeka butuh. Bu Melisa suka barangnya. Ada nilai dan kebutuhan. Karena kepingin. Oke. Karena perlu, karena kebutuhan. Oke. Karena Pak butuh utama karena menjawab masalahnya. Pak Owan alasan emosional, kebutuhan, kayak harga murah. So, Bapak Ibu, sebenarnya jawaban Bapak Ibu nggak salah. Beberapa benar sekali. Saya summary-in, orang beli Bapak Ibu sebenarnya karena ada dua alasan. Ya. Alasan utama itu adalah karena dia perlu Bapak Ibu. Ya. Orang beli karena dia perlu. Contoh, Bapak Ibu mau bersih-bersih kos-kosan atau rumah di hari Minggu, mumpung libur, bersih-bersih. Dan Anda baru sadar bahwa Anda tidak punya lapel dan sapu. So, yang Anda lakukan berikutnya adalah Anda tentunya pergi ke toko, minimarket atau supermarket untuk beli sapu dan alat pel. Pertanyaan saya Bapak Ibu, sapu sama alat pel di supermarket tempatnya di sebelah mana? Ditaruhnya di mana? Di depan pintu atau di pojok belakang, Bapak Ibu? Menurut Anda kalau Anda membeli sapu atau lapel, sapu sama lapel itu tempatnya ditaruh di mana, Bapak Ibu? Apakah di depan atau di pojok belakang? Yes, di pojok belakang, ya kan? Tempatnya sapu, menariknya selalu di pojok belakang. Nah, karena Anda perlu, Anda cari kan?
Anda jalan paling ujung kan, Anda nyari sapu, Anda nyari lapel. Anda pergi ke pojok paling belakang. Walaupun Anda perlu, Anda akan pergi ke sana. Why? Because you need it. Yes? Nah, itu sebenarnya alasan utama orang beli. Ya. Produk apapun. Anda sakit, moga-moga enggak ya. Tapi Anda sakit, dan Anda dengar ada dokter terkenal, ada dokter canggih yang bisa sembuhin Anda. Ya kan? Sampai ke luar negeri pun, Anda kejar dia ke sana. This is why beberapa medical, beberapa klien yang bagus itu perginya ke Penang, ke Malaysia, ke KL segala macam. Why? Karena mereka butuh untuk sembuh. Mau kemana pun dikejar sama dia. Nah, alasan kedua orang untuk beli itu adalah karena mereka diprovokasi, Bapak Ibu. Ya. Jadi orang beli karena diprovokasi. Ya. Contohnya adalah barang yang ada di screen Anda itu. Ya. Ada nggak orang yang datang ke Indomaret untuk beli Kinder Joy? Kagak ada, Bapak Ibu. Kagak ada, Bapak Ibu. Anda ke Indomaret bukan buat beli Kinder Joy. Anda ke Indomaret untuk beli kebutuhan pokok yang lain. Nah, yang terjadi adalah Anda ke Indomaret nih, Anda belanja, ya kan? Terus Anda beli tadi lapel pojok belakang. Anda mau bayar ke kasir, ya kan? Tiba-tiba kasirnya ngetit, tit, lapel satu sekian Pak, Kinder Joy satu sekian. Wait. Kok bisa ada Kinder Joy? Gitu. Anda lupa, Anda ke kasir ngajak si kecil. Ya kan? Si kecil tiba-tiba lihat ada benda kesukaannya dia ambil. Dan Anda perhatikan, orang di minimarket naruh Kinder Joy itu di mana, Bapak Ibu? Orang naruh Kinder Joy di mana? Di depan meja kasir. Ya. Tingginya seberapa dia taruh, Bapak Ibu? Tingginya segini, Bapak Ibu. Itu bukan tidak sengaja. Itu diatur agar setinggi matanya yang akan diprovokasi tadi itu, Bapak Ibu. Ya. So, Anda perhatiin, barang-barang di meja kasir itu disusun sesuai dengan psikologi manusia. Itu disusun bukan dasar kebutuhan, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu pas mau bayar, Anda ke Indomaret cuma mau beli lapel, tiba-tiba Anda nemu ada Silver Queen di sana, ya kan? Ada apa lagi? Barang-barang di depan kasir biasanya? Ada apa lagi? Ada apa lagi, Bapak Ibu? Barang-barang di depan kasir biasanya? Ada permen, yes. Ada permen. Tiba-tiba kalau Anda mikir kok pengen permen ya gitu. Ada coklat, yes. Ya kan? Ada apa lagi? Ada korek, yes tuh kan. Tiba-tiba Pak Denny ingat, oh ya mau rokok, koreknya tinggal dikit, ya kan? Nanti nggak nikmat hidup nggak ada rokok. Yang mendingan beli korek sekarang. Ya, Anda diprovokasi. Ya, ada rokok, yes. Ada apa lagi? So, Bapak Ibu, itu adalah barang-barang yang sebenarnya orang tidak akan beli kalau tidak diprovokasi, Bapak Ibu. Ya. Jadi, sebenarnya orang beli itu karena dua hal, Bapak Ibu. Dia beli either karena dia merasa perlu atau karena dia diprovokasi. So, inilah rumus dasar pembelian itu terjadi, Bapak Ibu. Nah, sekarang dengan barang-barang produk-produk Anda sendiri tadi, yang Anda jual, ada yang dari perbankan, ada yang dari properti, ada yang dari industri lain. Apakah produk Anda dibutuhkan? Kalau produk Anda dibutuhkan, kalau Anda bagus bisa jualan, ya kan? Tapi kan saingannya banyak. Nah, kalau produk Anda bukan jenis produk yang dibutuhkan, kayak tadi orang jual Kinder Joy, masa ada orang butuh Kinder Joy? Kan sebenarnya enggak kan? Bahkan kalau kita jadi orang tua, anak beli Kinder Joy juga kita larang sebenarnya. Jangan ntar batuk kan gitu. Ya, tapi nyatanya dia dijual dan dia laku. Nah, kenapa? Karena jualannya adalah dengan cara diprovokasi. Pertanyaannya adalah apa yang bisa Anda lakukan dengan produk-produk yang Anda jual? Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, agar terjadi penjualan, sebenarnya ada 4 syarat, Bapak Ibu. Ya, ada 4 syarat yang harus kita perlukan agar terjadi penjualan. Yang pertama, Bapak Ibu, kita butuh yang namanya trust, Bapak Ibu. Kita butuh yang namanya trust. Kita butuh yang namanya kepercayaan. Jadi orang akan beli kalau mereka percaya sama produknya. Orang akan beli kalau mereka percaya sama penjualnya, Bapak Ibu. Orang akan beli kalau mereka percaya dengan company-nya, Bapak Ibu. So, itu adalah rumusnya. So, pertama kali yang harus Anda bangun agar penjualan terjadi, itu harus ada trust. Contoh, dulu waktu kita jualan deposito di bank, kebetulan ini teman-teman banyak dari industri perbankan ya. Dulu waktu kita jualan depositonya Lestari, itu gampang banget Bapak Ibu. Easy, very very easy. Why? Karena Lestari merek yang dipercaya Bapak Ibu. Trust. Ada leader yang karismatik kan, ada Pak Alex dulu. Jadi kalau kita dulu belajar kerja,
saya cari pengusaha manapun di Denpasar, saya bawa namanya Pak Alek, bawa nama Lestari, mereka buka pintu loh buat saya, Bapak Ibu. Ya. Why? Mereka percaya sama mereknya. Sama kayak merek bank swasta sekarang, mungkin salah satu yang terkenal adalah BCA kan. Ya. Kalau seandainya pun kita nggak dikenal, kita bilang, Pak, saya dari BCA mau ketemu Bapak untuk nawarin deposito. Orang buka pintu, Bapak Ibu. They will listen to us. Nah, problemnya adalah kalau merek kita nggak dikenal bagaimana? Ya kan? Misal kita di BPR yang belum dikenal masyarakat Denpasar atau masyarakat Bali, problemnya bagaimana? Oke, kalau mereka belum bisa kenal BPR-nya, bisa nggak mereka kenal sama Anda? Bisa nggak mereka percaya sama Anda? Gimana cara bikin Anda sosok yang dipercaya? Contoh, Anda bisa mulai dengan tampilan sosmed Anda misalnya, ya kan? Anda mulai ngasih tips investasi, ngasih tips deposito seperti apa, ngelola keuangan seperti apa. Kan itu yang dilakukan orang-orang sekarang. Ya. Kalau nggak bisa dipercaya, bisa nggak dipercaya produknya? Oh, kita dijamin LPS juga kok Pak, sama-sama. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi syarat terjadinya penjualan pertama kali adalah adanya trust. Kalau tidak ada trust, jangan berharap ada penjualan Bapak Ibu. Orang tidak akan beli kalau nggak percaya sama produknya, atau company-nya, atau sama penjualnya. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, syarat terjadinya pembelian Bapak Ibu, itu jika ada yang namanya kebutuhan. Ya. Sama kayak tadi, Anda mau bersih-bersih, Anda mau butuh kain pel. Kain pelnya dimanapun, Anda akan cari Bapak Ibu. Karena Anda butuh kain pel untuk bersih-bersih. So, syarat kedua ada yang penjualan adalah kebutuhan. Nah, bagaimana kalau klien Anda tidak butuh Bapak Ibu barang itu? Mereka akan beli nggak kira-kira? Seandainya klien Anda nggak butuh sesuatu, mereka akan beli nggak? Misal, kredit. Mereka nggak butuh kredit. Will they buy your credit? Apakah mereka beli kredit Anda? Tidak beli, belum beli. Bisa apabila diprovokasi. Ini pinter. Oke. Ada yang pernah nonton filmnya Wolf of the Wall Street nggak? Ada yang pernah nonton filmnya Wolf of the Wall Street? Yang main Leonardo DiCaprio? Pernah? Oke. So, pembukaan filmnya seperti apa kalau Anda ingat? Yang pernah nonton? Yes, sell me this pen. Gitu kan? Pembukaan filmnya itu sangat provokatif. Dia bilang sama di audiens adalah sell me this pen. Gitu. Ya. So, sebenarnya Bapak Ibu, yang kita lakukan sehari-hari dalam proses jualan kita, ini hampir sama. Anda nggak kenal dia siapa, you just find anyone, orang asing, dan Anda tiba-tiba bilang sama dia adalah, Pak, tolong beli pulpen. Ya kan? Pak, beli pulpen saya. Why? What for? Nggak ada untungnya buat saya. Itu kan yang terjadi. Ya. Dan Anda tiba-tiba, dan orang itu nggak mau beli, dan tiba-tiba Anda bilang bahwa jualan itu susah. So, jualan itu kagak susah. Cuman kita kagak ngerti cara jualannya, Bapak Ibu. So, itu yang terjadi. Oke? Kita lanjut lagi nanti belajar detail cara jualannya. Nah, syarat kedua terjadi penjualan adalah kebutuhan tadi, Bapak Ibu. Yang ketiga, syarat terjadi penjualan adalah jika ada solusi, Bapak Ibu. Anda akan bisa jual produk Anda kalau produk tersebut menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapin oleh customer Anda. Iya apa iya? Selama produk Anda tidak bisa jadi solusi, kecil kemungkinan Anda dibeli. Kalaupun beli mungkin karena satu, kasihan sama Anda, udah jualan kagak laku-laku. Yang kedua, biar Anda cepat pergi. Dibeli aja barangnya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Seorang orang sebenarnya mau beli jika itu sebagai solusi. Mahal pun dibeli Bapak Ibu. Mahal pun dibeli. Kalau memang itu jadi solusi dari permasalahannya dia. Nah, syarat keempat terjadi penjualan itu adalah close the sales and handling objection. Ya, tutup penjualannya. Anda sudah tawarin, Anda sudah presentasiin barangnya, Anda tinggal tanya sama dia, mau bayarnya cash atau kredit, ya kan? Mau pengikatan kapan kalau di kredit? Mau penempatan depositonya hari ini ditransfer atau cash, Pak? Itu yang harus Anda lakukan sebenarnya. Banyak orang presentasinya bagus, tapi kagak berani closing.
Ini kayak Anda pacaran, diajak jalan-jalan terus, tapi nggak dikawin-kawinin Bapak Ibu. Ya, kan nggak boleh begitu. Anda harus menikah, ya kan, dengan customer. Jadi close the deal. Handling objection ini artinya adalah menjawab keberatannya dia. Ya, oh saya suka loh Pak ikut deposito di BPR Anda. Saya tertarik. Tapi nanti kalau saya butuh uang, tiba-tiba bagaimana? Kalau saya tarik kena penalti atau tidak? Oh, Pak, saya suka loh, Pak, ambil kredit di tempatnya Anda. Tapi nanti kalau saya ada uang lebih, eh, saya boleh lunasin sebagian nggak? Boleh nggak saya lunasin lebih cepat kreditnya? Ya kan? Oh, sertifikat saya aman nggak di tempatnya Bapak? Jangan-jangan sertifikat saya hilang nanti. Ya, karena kantor Anda kok kayaknya kecil banget. Something like that. Itu adalah keberatan-keberatan yang harus Anda jawab. Nah, Bapak Ibu, overall, saat kita berjualan sesuatu, sebenarnya kita ini bukan berharap komisi atau keuntungan, Bapak Ibu. Kalau Anda lihat kerangka berpikirnya ini adalah proses penjualan ini sebenarnya adalah proses di mana kita membantu seseorang. Sama kayak kita di Food Property, yang selalu saya sampaikan kepada tim saya adalah kita kagak jualan properti. Kita nggak jualan tanah, kita nggak jualan villa. Yang kita jual ini adalah investasi atau gaya hidup. Karena kita ini membantu orang dengan beli villa di kita, dia dapat passive income. Jadi dia nggak perlu kerja, diem-diem, properti bekerja, dia dapat duit. Jadi dia bisa jalan-jalan. Dia bisa punya kehidupan yang lebih baik di luar sana. Atau bagi yang kedua, dia kalau nggak mau nyari passive income, dia punya kualitas hidup yang lebih baik. Tinggal di Ubud yang lebih sejuk, udara yang lebih bersih, lingkungan yang sehat, ada yoga, ada makan healthy food, semuanya affordable. So, yang kita lakukan adalah kita bantu orang agar dia bisa punya gaya hidup yang lebih baik dan lebih sehat dan lebih bahagia, Bapak Ibu. So, jadi konsep kita saat berjualan, sebenarnya kita ini kagak jualan barang, Bapak Ibu. Kita bahkan nggak jualan jasa. Yang kita lakukan adalah kita membantu orang. Anggap kita ini dokter, yang kita ini menyembuhkan si pasien, Bapak Ibu. Jadi konsep paling penting saat penjualan, itu adalah stop selling and start helping, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan ngerasa kenapa orang takut jualan, karena salah satunya adalah nanti ini ya, saya nggak enak loh, nanti dikira nyari komisi, dikira nyari untung. No Bapak Ibu, kita kagak jualan, kita membantu orang. Kalau kita membantu kan kita dapat berkah, ya kan? Berkahnya kalau nanti meninggal ya masuk surga, kalau selama hidup ya Anda dapat rezeki. As simple as that. Anda perhatiin, dokter yang jago nyembuhin pasien, pasti kaya. Iya apa iya? Ya kan? So, Bapak Ibu, eh kalau jualan segampang itu, bantu orang, problemnya adalah kenapa orang tidak jualan, Bapak Ibu. So, this is the question. Kenapa orang nggak jualan, Bapak Ibu? Do you know? Kalau jualan cuma segampang itu, nih bantu orang nih, ya kan? Ini bantu orang, orangnya happy, dapat solusi, nanti saya dapat komisi, matinya masuk surga. Kan itu indah sekali, Bapak Ibu. The next question is, kalau cuma segampang itu, terus kenapa orang masih nggak berani jualan? Can you help me? Kenapa orang nggak mau jualan? Takut ditolak, kata Bu Ayu. Pak Surya juga takut penolakan. Gladys tidak tahu cara jualan. Mbak Vivi bilang takut ditolak, Bapak Ibu. Bapak Ibu, manusia ini bukan makhluk yang unik, tapi bukan makhluk yang aneh. Ya, manusia ini punya otak manusia bekerja dalam dua cara. Satu, dia mencari nikmat. Dua, dia menghindari sengsara. Ya, jadi otak manusia itu bekerja hanya dalam dua hal. Satu, mencari nikmat. Dua, menghindari sengsara. Jadi yang paling penting bagi Anda adalah Anda kenalin diri Anda sendiri, apakah Anda termasuk yang mencari nikmat, atau Anda tipe yang menghindari sengsara. Mencari nikmat contohnya begini Bapak Ibu. Tim sales, kalau Anda jualan, capai target tahun ini, Anda akan kita kirim ke Singapura, liburan 3 hari. Anda lihat reaksi tim sales Anda, bahkan Anda sendiri, ada berapa orang yang akan sangat excited. Oh yes, Singapura, yes. Ya kan, hajar. Harus berangkat pokoknya. Ada yang semangat sekali. Karena dia udah ngebayangin nikmatnya jalan-jalan di Singapura, nikmatnya foto-foto depannya patung Merlion, jalan-jalan di Orchard makan apa? Makan es krim, ya kan? Plus feed Instagramnya yang bakal jadi cakep-cakep kan, foto di Singapura, ya kan? Kayak orang kaya raya gitu kan. Dia ngebayangin nanti dia bakal senang happy-happy di sana. Dapat foto bagus, dapat makan enak, dapat pengalaman baru di Singapura. Dia akan semangat Bapak Ibu. Tapi ada satu sebagian tim yang tidak akan bergerak.
jika dirangsang dengan hadiah seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Ada yang bilang Singapura, emang kalau ke Singapura kenapa? Emang kalau nggak ke Singapura kenapa? Kan nggak apa-apa, nggak ke Singapura. Ah, nanti juga saya bisa ke Singapura pakai duit sendiri. Saya nggak harus kok berangkat ke Singapura sama tim. Ya. Jadi ada orang yang tergerak dengan hadiah, mencari nikmat. Ada orang yang tidak tergerak karena hadiah. Kemungkinan orang tersebut tipe orang yang menghindari sengsara, Bapak Ibu. Ya. Kemungkinan orang tersebut adalah orang yang menghindari sengsara. Jadi dia tidak tergerak dengan hadiah, tapi dia mendingan tidak jualan karena dia takut ditolak, ya kan? Dia takut patah hati, harga dirinya luka kalau ditolak, seperti itu. Nah, ini harus kita kenalin. Apakah kita ini tipe orang yang mencari nikmat? Apakah kita ini adalah tipe orang yang menghindari sengsara? So, otak manusia bekerja dengan dua cara tadi, Bapak Ibu. Ya. So, kenapa orang sekarang tidak jualan, Bapak Ibu? Nah, alasan pertama, orang tidak jualan, ini adalah karena orang tidak menguasai produk, Bapak Ibu. Alasan paling pertama, orang tidak jualan karena dia tidak menguasai produk. Ya, dia nggak ngerti product knowledge. Di produk, Bapak Ibu, ada yang namanya features. Ya, di produk ada yang namanya features. Contoh, kita belajar, kita pakai contoh produk perbankan ya, karena kebanyakan di sini produk perbankan, orang perbankan. Bapak Ibu di sini kebanyakan adalah di bagian funding apa lending? I want to know. Bapak Ibu kebanyakan yang di BPR ini kebanyakan di lending atau di funding? Bu Vivi di lending, Bu Yunita di funding, lending, lending. Oke, di lending ada banyak. Oke, lending. Banyak kan lending ya. Ini banyak orang baik loh, suka ngasih-ngasih uang ini. Kok nggak pernah ada yang mampir ke saya? Saya dikasih uang mau loh padahal. Funding ada, lending ada. Oke, contoh, produk di lending Bapak Ibu. Oke, atau contoh funding dulu deh. Ya, contoh produk di funding Bapak Ibu. Apa karakteristik, apa feature produk lending Anda? I want to know. Kita bicara funding dulu. Yes, apa features di produk funding Anda? Misal deposito, kita bicara. Bunga Anda berapa? Deposito bunga berapa sekarang? Saya sama Lestari dikasih terakhir berapa ya? 5,5 kalau nggak salah. Yes, breakable. Oke. Apa lagi? Layanan jemput bola. Oh, oke, bukan jemput uang, Pak. Yang dijemput bolanya. Oke. Oke, Pak. Bercanda, Pak. Oke. Apa lagi? Oke, so gini. Contoh produk funding. Produk funding itu ada features-nya, Bapak Ibu. Features yang pertama adalah bunga. Misal bunga 5,5% atau LPS. Ada beberapa BPR yang nawarin saya di atas LPS sebenarnya, plus 1, plus 2, seperti itu kan. Nah, features yang kedua adalah kayak tadi dibilang sama Bapak, layanan jemput bola, ya kan? Dijemput ke rumah atau ke kantor gitu. Ntar kalau mau nyairin biaya deposito juga bila dijemput juga. So itulah features. Nah, yang ketiga adalah breakable. Tadi ada yang bilang breakable kan, boleh cair sewaktu-waktu. Nah, ini nggak semua bank punya Bapak Ibu. Nah, ini adalah, ada yang ngasih cashback lagi. Waduh, boleh Pak, nanti telepon saya Pak ya. Nah, terus ada satu features itu akan deliver yang namanya benefit Bapak Ibu. Features akan deliver yang namanya benefit. Nah, yang dibeli sama customer itu bukan produk sebenarnya. Yang dibeli sama customer, pembeli Anda, nasabah Anda, langganan Anda, yang dibeli sebenarnya adalah benefitnya tadi. Contoh, kalau saya ambil BPR, deposito di salah satu BPR, saya adalah pebisnis properti. Jadi saya butuh deposito, saya nggak peduli sama bunga, tapi saya butuh deposito yang bisa dicairin sewaktu-waktu. Karena kalau pas nemu tanah murah, saya pengen punya keleluasaan untuk ngambil uang itu, Bapak Ibu. Itu yang saya beli. Makanya saya hanya akan beli dari BPR atau bank-bank yang memberi saya keleluasaan untuk melakukan hal itu. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. So, features di produk Anda apa? Jadi banyak orang yang tidak mengerti produknya apa. Produk ada features. Tadi seperti di funding, ada seperti itu, ada features-nya, ada breakable, ada bunga, ada jemput bolanya. Di lending bagaimana Bapak Ibu? Nah, apa features dari produk lending Anda yang memberikan benefit paling besar bagi customer? Jadi kebanyakan orang tidak ngerti.
Kalau di properti begini Bapak Ibu, di properti em, orang hanya akan beli itu kan habis presentasi kan, habis lihat rumah gitu kan. Kita bilang namanya inspeksi sebenarnya. Jadi habis inspeksi baru dia akan beli Bapak Ibu. Nah, banyak sales di luar sana, bukan di kantor saya Bapak Ibu, kantor saya jago-jago, yang mereka tidak menguasai produk. Jadi mereka kalau saya lihat properti sama mereka, yang dia tujuin adalah, Pak Dani, ini gerbang rumahnya Pak. Oke, saya ngerti ini gerbang rumah, bentuknya memang gerbang rumah seperti ini. Terus dia masuk, dia tujuh lihat, Pak di sebelah kiri ada halaman. Yes, itu halaman, ada rumput-rumput, saya tahu namanya halaman. Terus dia masuk ke ini living room Pak, ini ruang tamu, itu kamar Pak di sana. Ya ini bentuknya ruang tamu, itu bentuknya kamar gitu loh. Yang dia jelaskan itu biasanya hanya seperti itu, ruang tamunya di sini, kamarnya di sini, dapurnya di sini. Nggak ada kamu juga saya bisa udah tahu itu namanya ruang tamu gitu loh. Tapi maksudnya adalah apa benefitnya dari ruang tamunya itu di situ. Dia nggak ngejelasin ke saya kenapa rumah ini ngadep utara. Untungnya buat saya apa? Nah ini yang kadang-kadang kita nggak ngasihin produk Bapak Ibu. Kita cuma nunjuk ini ruang tamu, ini kamar seperti itu. Anda juga jualan ini juga sama. Pak, bunga kita loh Pak, 18%. 8% itu artinya apa? So what kalau 18%? Ya kan? Terus tetangga sebelah jual 16%. And then what? You die. Nah, ini dan orang biasanya mikir terus jualan itu susah Bapak Ibu. Karena dia nggak nguasain produk. Alasan kedua, kenapa orang nggak bisa jualan, ini karena dia nggak kuasain cara jualannya Bapak Ibu. Banyak orang jadi sales tidak diajarin cara jualan oleh kantornya atau timnya. Nggak dengan teman-teman ya. Kan teman-teman sekalian di sini dikirim nih sekarang ke seminar jualan. Jadi habis ini bisa jualan. Nah, karena kita nggak tahu cara jualan, akhirnya kita akan bilang bahwa jualan itu susah. Sama kayak tadi, orang disuruh sell me this pen. Kagak ngerti caranya jualan pulpen, akhirnya yang dia pikir jualan pulpen itu susah, Bapak Ibu. Padahal nggak ngerti cara jualannya. Nah, setelah sesi ini, kita akan jualan bagaimana caranya kita jualan apapun kepada siapapun, Bapak Ibu. So, dalam setengah jam ke depan, kita akan ada beberapa latihan. So, saya akan jamin Anda habis ini bisa jualan, oke? Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa orang tidak jualan, Bapak Ibu? Karena orang tidak menguasai yang namanya inner game. Ya, biasanya karena ada mental block dan alasan yang tidak cukup kuat untuk jualan, Bapak Ibu. Ini adalah alasan penting, yang ketiga ini menurut saya paling penting, kenapa orang tidak mau jualan, Bapak Ibu. Kenapa orang tidak bisa jualan? Karena dia menguasai inner game-nya. Maksudnya begini, Bapak Ibu. Mental block ini adalah sesuatu cerita yang kita ceritakan kepada diri kita sendiri, bahwa kenapa ini tidak akan berhasil. Ya. Ini mental block adalah cerita yang kita ceritakan pada diri sendiri, kenapa ini tidak akan berhasil, Bapak Ibu. Contoh, saya kasih contoh. Anda disuruh jualan bunga kredit, ya kan? Tadi yang lending, ya kan? Berapa bunga lending Anda? I want to know. Berapa bunga lending Anda? Berapa bunga pinjamannya? Any loan, modal kerja misalnya. Berapa bunga pinjaman Anda? 14. Oh, ini murah. 1,75 sebulan ya, Pak. Oke, Pak, kita bicara per tahun, Pak. Biar ini. Biar sebanding. 12. 10 sampai 14, 12, 14. Oke. Oke, pertanyaan 18. Oke. Pertanyaan saya berikutnya adalah, siapa yang merasa suku bunga Anda mahal? Ayo jujur. Yang bicara di sini hanya berakhir di sini ya, tidak kita sampaikan kepada atasan. Nama nggak dicatat, tenang aja. Siapa yang merasa suku bunga Anda mahal? Mahal dibandingkan apa, Pak? Mahal dibandingkan orang dengan bank lain lah. 21% PA, oke. Siapa yang ngerasa suku bunga Anda tinggi? Kalau gitu, jangan mahal. Siapa yang ngerasa suku bunga Anda tinggi? Jika dibandingkan dengan kompetitor. 19,8. Siapa yang ngerasa suku bunga Anda mahal? I just want to know. Saya cuma pengen tahu. Oke, karena kebanyakan calon nasabah merasa suku bunga Anda mahal. Mahal dibandingkan dengan KUR. Ya, in fact, sebenarnya suku bunga Anda sebenarnya merasa suku bunga Anda juga sebenarnya mahal kan? Gitu loh. Just between us ya. So, mental block ini adalah cerita yang masih tinggi Pak, 18 PA. Opsi, ya kan? Ini adalah cerita
yang kita ciptakan pada diri kita sendiri, bahwa suku bunga kita mahal. Loh, Anda jangan takut. Di tempat kita juga sama kok. Di tempat kita juga sama. Di industri lain, di industri properti misalnya, kita selalu ngerasa bahwa harga kita ini tinggi. Harga jualnya tuh mahal. Ya, kita sebagai agent, kita selalu berkelahi sama developer bahwa kita selalu bilang, Pak, hargamu tuh mahal. Gitu loh. Bisa nggak dijual murah? Masalahnya ada nggak orang mau jual murah? Kagak ada. Kagak ada. Ya kan? Di perbankan lebih susah lagi Bapak Ibu, karena Anda diikat sama yang namanya base lending rate. Ya kan? Anda harus jual kredit Anda di 21%. Why? Karena base lending rate Anda tinggi. Misalnya 16, 17, 18. Gimana Anda bisa jual di bawah itu? Kan nggak mungkin. Berarti Anda jual rugi. Ya kan? So, mental block adalah kondisi saat kita ngerasa suku bunga kita mahal. Tapi ini nggak terjadi cuma Anda aja Bapak Ibu. Nah, contoh bank umum juga begitu. Ya kan? Suku bunga bank umum yang paling murah tuh rasanya sekarang yang di BCA ya. Paling murah ya. Jadi bank-bank lain, itu dia suku bunganya lebih tinggi dibanding si BCA tadi. Kebayang nggak gimana Anda kalau sebagai marketingnya? Atau Anda BPR harus compete dengan bank umum. Anda akan merasa suku bunga Anda ketinggian. So, Anda nggak confident. Iya kan? Iya apa ya? Iya, Anda nggak akan confident. Ya kan? Mahal dibandingkan KUR. Nah, kalau Anda nggak nemukan jalan keluarnya, ini akan jadi mental block. Nanti Anda ditanya sama manajer Anda, Gus, kenapa kamu kagak jualan kredit? Ya kan? Anda akan bilang, susah Pak. Kata nasabah, suku bunganya tinggi Pak. Bukan kata saya. Ini kata nasabah loh Pak. Suku bunganya ketinggian. Iya apa iya? Siapa yang pernah ngasih cerita seperti itu? Nah, ini adalah mental blocknya. Terus nanti kalau Anda nggak capai target, Anda akan bilang, ya bukan Anda sih, marketing lain gitu ya. Kita cerita marketing lain nih. Si marketing itu akan bilang, ehm, Pak, saya nggak bisa jualan. Gimana mau jualan Pak? Suku bunganya tinggi banget Pak. Gitu loh. Ya kan? Gimana saya mau capai target? Loh, kamu nggak capai target bulan ini? Enggak. Gimana mau capai target? Suku bunganya tingginya segitu, harganya tingginya segitu. Ya saya nggak bisa jualan. Kayak gitu. Terus itu namanya blame Bapak Ibu. Anda akan nyalahkan kebijakan, Anda akan nyalahin company, Anda akan nyalahkan dunia luar, bahkan kalau perlu nyalahin alien, yang penting bukan saya yang salah. Ya, itu adalah mental block. Yang pertama adalah blame. Anda akan nyalahkan siapapun. Ya, bahwa Anda nggak bisa jualan karena mereka, karena suku bunganya ketinggian, karena produknya nggak bagus, ya kan? Lalu yang tahap kedua adalah biasanya kita akan namanya excuse, alasan, ya kan? Nah, sebelah ini Pak, lebih murah Pak, ya kan? Prosesnya juga lebih cepat Pak, 3 hari. Kita udah mahal, prosesnya lama, jaminannya appraisalnya rendah, segala macam ya. Excuse. Saya nggak bisa target Pak, karena nasabah saya kemarin dikasihnya cuma sedikit ininya, ya kan? Yang di funding, oh kita nggak bisa jualan Pak, nggak close deposito, karena si BPR sebelah ngasih bunga 0,5% lebih tinggi, atau di atasnya LPS, atau ada cashback tadi, misalnya seperti itu. Jadi saya nggak bisa jualan, itu excuse. Justify, tuh kan pembenaran, tuh kan Pak, dia bisa jualan kan Pak, bunga segitu Pak, apa saya bilang, bunga kita kan mahal Pak, seperti itu Bapak Ibu. So, ini adalah mental block yang biasanya selalu kita katakan pada diri kita sendiri, bahwa kita nggak bisa melakukan itu, kita nggak bisa jualan, karena alasannya adalah seperti ini, karena kita menyalahkan si itu, karena kita menjustifikasi dia bisa jualan, karena dia begitu dan saya tidak begitu, Bapak Ibu. So, ini adalah keluhan-keluhan, ini adalah alasan-alasan kenapa kita tidak bisa jualan, Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya adalah kenapa kita tidak bisa jualan Bapak Ibu. Selain mental block, tadi alasannya tidak cukup kuat untuk jualan Bapak Ibu. Ini sebenarnya masalah motivasi. Kenapa Anda nggak jualan? Kenapa Anda nggak perform? Karena kita nggak punya cukup alasan untuk perform Bapak Ibu. Kalaupun kita nggak punya alasan untuk perform, Anda dikirim ke seminar berkali-kali, Anda dikasih trainer siapapun, Anda tidak akan gerak. Ya kan? Our motion, gerakan kita, itu diciptakan oleh emosi kita Bapak Ibu. Gerakan kita ini teratur oleh emosi kita, Bapak Ibu. Kalau emosinya santai, gerakannya santai. Kalau emosinya gawat, gerakannya gawat, Bapak Ibu. Problemnya adalah bagaimana Anda mengelola emosi Anda tadi. Sama balik ke depan tadi, manusia punya 2 sifat. Otak manusia, 1 mencari nikmat, 2 menghindari sengsara.
Kalau dua hal ini tidak bisa Anda eksekusi, Anda nggak kenal diri Anda siapa, Anda nggak tahu gimana cara menggerakkan emosi Anda, apakah Anda tipe pencari nikmat atau menghindari sengsara, dan Anda nggak akan pernah punya alasan kuat untuk melakukan apapun yang Anda harusnya lakukan. As simple as that. Kalau Anda lihat tadi, presentasi saya ke depan, tadi tujuannya bukan pamer Bapak Ibu. Saya punya properti beberapa. Hobi saya adalah koleksi properti Bapak Ibu. Ya, hobi saya koleksi properti. Kita ada villa, ada kos-kosan, ada rumah, ada ruko. Itu saya dapat dari sales. Hobi saya adalah koleksi properti. Pertanyaannya adalah kenapa saya koleksi properti? Kalau Anda lihat slide yang depan tadi, di sana ada rumah bedek Bapak Ibu. Itu adalah rumah pertama saya. Yang belakangan setelah saya SMP juga saya baru tahu ternyata juga bukan rumah saya. Itu ternyata orang tua saya ngontrak rumah, terus dia bangun rumah bedek itu. Yang dia harapannya cuma dipakai buat sementara, ternyata dipakai selamanya. Sampai masa kontraknya habis. Ya. Jadi saya nggak pernah punya rumah Bapak Ibu. Jadi ketinggalan di belakang otak saya ini bahwa saya harus punya rumah. Dan rumah saya harus ada kolam renangnya. Dulu saya punya teman kaya. Orang tuanya kaya. One day kita pergi ke rumahnya dia Bapak Ibu. Terus karena anak kecil lihat kolam renang kan kita seneng kan, kita mau berenang kan, yuk berenang rumahmu yuk gitu loh. Dia bilang, tunggu dulu, aku tanya mamaku dulu kata dia gitu. Masuk dia ke rumah, terus dia keluar. Dia bilang sama kita, oh sorry loh, nggak dikasih sama mamaku, takut kolamnya kotor, sem kan. Waduh, kita kecewa banget jadi anak waktu sakit hati banget. Terus sejak itu saya bersumpah Bapak Ibu, saya bilang one day saya mau punya, kan nanti kalau saya udah kerja, saya mau punya rumah yang ada kolam renangnya. So that's why saya punya rumah yang ada kolam renangnya Bapak Ibu. Dan sekarang saya punya rumah yang ada kolam renangnya ada banyak Bapak Ibu. Ya. So itu adalah motivasi saya. Kenapa saya harus berhasil? Karena itu buat saya relate Bapak Ibu. Buat saya relate banget. Kalau enggak, Anda tidak akan gerak. Sama kayak sekarang kalau seandainya Anda, kenapa Anda harus berhasil jadi marketing kredit? Kenapa Anda harus berhasil jualan mencapai target Anda di kredit? Kalau Anda tidak punya alasan yang kuat, you will not make it. Kalau Anda nggak punya alasan yang kuat, emosional, bahwa saya harus mencapai tujuan saya, mencapai target ini, dan Anda nggak akan sampai ke sana. Emang kalau nggak sampai, kenapa? Nggak apa-apa. Kalau Anda nggak capai target Anda untuk pergi, untuk dapat deposito sekian M selama setahun, dan Anda nggak akan sampai ke sana. Tapi kalau Anda punya alasan kuat, contoh Anda tipe orang yang suka mencari nikmat tadi. Wah, kalau saya capai target, ya kan tahunan, nanti saya dibuatin panggung sama kantor, saya berdiri di depan panggung saya mau terima award, saya mau ambil foto, dan di sana saya ngerasa bahagia banget, ya kan? Then you will make it. Then you will make it. Tapi kalau Anda mikir, ngapain cuma dibikinin panggung doang, kan nggak penting-penting banget. Toh juga kalau 17-an di Banjar saya juga ada panggung, bisa bisa berdiri di panggung di Banjar. Dan then you will not make it, Bapak Ibu. So itu yang terjadi sebenarnya. Ya, sampai di sini cukup jelas, Bapak Ibu? Cukup jelas? Ada yang masih bangun? Aman ya? Cukup jelas ya? Clear? Very good. Oke. Siapa yang sampai tahap ini ngerasa bermanfaat? Please katakan saya. Tulis maksudnya, jangan katakan, nanti rame langsung. Yes. Oke. Kalau gini kan saya semangat sharingnya. Oke. So, Bapak Ibu, kita masuk ke teorinya sekarang ya. Kita belajar teorinya. Jadi sales, banyak orang nggak ngerti cara jualan. Now I will help you. I will share apa yang saya ketahui tentang berjualan Bapak Ibu. Ini adalah teori-teorinya. Kalau Anda merasa penting, silakan dicatat. Kalau Anda nggak jelas, tanyakan di akhir sesi, oke? So, Bapak Ibu, ini tadi adalah kenapa orang kagak bisa jualan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pentingnya adalah gimana cara jualan apapun kepada siapapun, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, rumus jualan ini sebenarnya nggak berubah-berubah. Dari tahun 70-an sampai sekarang itu sama, Bapak Ibu. Saya waktu belajar jualan pertama kali, saya belajar sama Pak James Kui. Pak James Kui itu yang kemarin ngajar ya, minggu lalu atau bulan lalu ya. Sesi sebelumnya ada Pak James Kui. Pak James Kui kebetulan sekarang sering mampir ke kantor saya, Bapak Ibu. Jadi dia mau belajar properti, Bapak Ibu. Jadi dulu dia ngajari saya sales, sekarang saya sharing properti sama dia. Ya.
hampir jadi partner, belum jadi tapi hampir jadi, sudah mulai sering dekat-dekat nih, jadi baunya udah kerasa nih, baunya James Lee di kantor saya. Tuh Bapak Ibu, tahap pertama, kalau Anda mau jualan siapapun ke apapun ke siapapun, yang paling harus Anda ngerti ini adalah segmentasi Bapak Ibu. Ya, segmentasi itu begini Bapak Ibu. Market ini kebagi-bagi jadi banyak lapisan, ya kan? Kita bisa bagi dia dari jenis kelamin. Misalnya, laki, perempuan. Oh iya kan? WC aja dibagi dua kan, laki, perempuan, ada segmennya kan. Anda laki masuk WC perempuan kan digebukin juga, babak belur ya kan. Anda perempuan masuk WC laki juga dilihatin banyak orang kan, tidak nyaman juga. Nah, jadi segmen bisa dibagi Anda bayangkan market itu dibagi-bagi Bapak Ibu. Bisa dibagi dari jenis kelamin, bisa dibagi dari jenis agama, misalnya. Contoh baju muslim, hijab misalnya. Itu kan salah satu yang penjualannya paling tinggi di Shopee sebenarnya kan. Nah, kalau Anda nekat jualan hijab, contoh ekstrim, Anda jualan hijab ke perkumpulan gereja. Ada yang beli nggak? Ya, mungkin ada sedikit dia beliin buat saudaranya atau temannya, ya kan? Tapi kalau Anda jualan ke grup-grup ibu pengajian, jualan Anda kan lebih banyak sebenarnya. Nah, ini yang kita sering salah sebagai sales. Satu produk kita hantam ke semua sales, ke semua segmen. Dan akhirnya nggak laku, dan kita bilang jualan itu susah. Iya, apa iya? Ya kan? Anda coba jualan deposito, ya kan? Bu, ini deposito, penempatan minimal, Bu, name the product. For example, Lestari yang saya familiar. Biar ikut Lestari First, Bu, 250 juta, Anda dapat kupon diskon, ya kan? Makan di mana-mana 40%, bla 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 segala macam, gitu loh. Tapi Anda jualnya ke pegawai yang tidak pernah punya uang 250 juta. Anda jualan sampai berbuih-buih, Anda prospeknya berkali-kali, dia tidak akan beli. Dan Anda bilang kalau jualan itu susah, Bapak Ibu. Ya. Segmen ini begini bekerjanya, Bapak Ibu. Ke industri yang kita sama-sama kenal. Mobil, for example. Mobil yang paling murah sekarang apa ya? Mobil yang paling murah sekarang apa? Yang punya Daihatsu itu namanya apa sih? Yang kecil itu? Mobilnya Daihatsu yang kecil apa namanya? Ailia. Nah, oke, Ailia. Ailia itu harganya berapa sekarang barunya? 175 mungkin? 200? Saya nggak ngerti harga mobil. Ya, yang paling murah Ailia kira-kira ya. Harganya sekitar 200 jutaan. Oh, 160. Yes, thank you, Bu Nengah. So, Ailia itu harganya 160 jutaan. Ya. Ailia itu muat kira-kira 5 orang ya. Dia 5 seater ya, 4 sampai 5 kursi ya. Ya kan? Di sisi yang sama, Mercedes-Benz punya mobil yang mirip. Namanya Mercy GLA. GLA 200, Bapak Ibu. Dia juga 4 sampai 5 seater. Ya. Kalau dipakai dari kantor saya di Ubud ke Tauku Umar, Denpasar misalnya, sama-sama tidak kepanasan karena ada AC-nya adem. Sama-sama tidak kehujanan kalau hujan karena ada atapnya, ada wipernya, aman, ya kan? Problemnya adalah si Ayla tadi harganya 160-an. GLA itu harganya 1,1 M, Bapak Ibu. So, jadi dia bisa dipakai untuk beli 5 sampai 6 Ayla. Ya, untuk barang yang relatif sama. Menariknya Bapak Ibu, yang biasa naik Ayla, kalau disuruh beli GLA, mau nggak? Bukan naik ya, kalau disuruh naik semua mau. Tapi kalau disuruh yang biasanya beli Ayla, disuruh beli GLA, mau apa enggak Bapak Ibu? Ya, saya rasa pasti tidak akan mau. Soalnya kenapa? Gila, harganya 1,1 M loh. Untuk mobil yang sama-sama rodanya 4, AC-nya sama-sama adem, musiknya sama-sama hidup, ya kan? Ayla samsatnya mungkin 1 juta. GLA samsatnya 11 juta. Kurang kerjaan ya beli mobil begitu. Bensinnya Ayla mungkin 1 sampai 1 liter buat tak terhingga. Saya nggak tahu saking iritnya mungkin. GLA 1 liter hanya untuk 15 sampai 16 kilo. So, kenapa saya harus beli barang yang fungsinya sama, yang harganya 5 kali lipat, biaya operasionalnya 5 sampai 10 kali lipat. It doesn't make any sense for me. Ini nggak masuk akal. Jadi kalaupun Anda sebagai salesnya, bayangin Anda salesnya Mercedes tadi, mau jualan GLA, Anda jual ke orang-orang yang biasanya beli Ailia, Anda bisa jualan nggak? Enggak.
mereka nggak akan pernah beli Bapak Ibu. Why nggak pernah beli? Nggak masuk akal buat saya, gitu loh. Saya yang biasa naik GLA, misalnya bukan saya sih, orang lain yang biasa naik Mercedes GLA tadi, kalau tiba-tiba disuruh naik Ailia mau nggak? Beli Ailia mau nggak? Dia juga mungkin nggak mau Bapak Ibu, ya kan? Wah nggak berani saya, ini mobil kok direm berhenti nggak nanti? Nah itu satu. Padahal pasti berhenti kan, itu feelingnya dia doang yang nggak mau berhenti. Yang kedua, kalau teman-teman saya lihat saya naik Ailia, biasa naik GLA, apa kata mereka nanti? Ya. Jadi singkat cerita mereka tidak akan beli Bapak Ibu. So itulah segmentasi Bapak Ibu. Itulah segmentasi. Nah, industri pesawat pun juga disegmentasi Bapak Ibu. Anda mau terbang dari Denpasar ke Jakarta, pilihannya ada banyak Bapak Ibu. Kalau Anda mau murah, Anda naik Lion Air. Ya kan? Anda mau mahal, nyaman, Anda naik Garuda. Ya. Penumpangnya Garuda disuruh naik Lion mau nggak? Kalau nggak terpaksa mungkin nggak mau Bapak Ibu. Udah biasa dimanjain. Yang biasa naik Lion disuruh beli Garuda mau nggak Bapak Ibu? Kagak mau lah. Gila, sama-sama cuman ke Jogja, Jakarta, terbang waktunya sama, delay sama-sama bisa delay, jatuh sama-sama bisa jatuh, harus bayar 3 kali lipat. No way. Nah, itu yang jadi Bapak Ibu. So, itu yang namanya segmentasi Bapak Ibu. Ya. Jadi, pertanyaannya adalah, sekarang yang bisa kita petik adalah, produk Anda yang Anda jual, ini untuk segmen yang mana sebenarnya? Jadi, kalau kita mau jual ke siapapun, siapapun itu ada di segmen yang mana? Kita nggak bisa hantam satu produk untuk semua segmen, Bapak Ibu. Ya kan? Bahkan obat pun ada segmennya kan, yang BPJS ya pakai generik, ya kan? Yang punya duit pakai paten, misalnya seperti itu. Ya. Jadi semuanya itu ada segmen Bapak Ibu. Nah, yang salah di kita adalah kita sering banget jualan tanpa melihat segmen market. Jadi semuanya kita hajar dan kita bilang itu susah jualan. Ya. Ada berapa orang jualan, misalnya jualan mobil ke orang yang nggak mampu beli mobil, percuma. Sama-sama bisa beli mobil pun, ada jual mobil mewah ke orang yang bisa belinya mobil low cost and green car, percuma Bapak Ibu. They will not make it. Ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang penting lagi adalah yang namanya targeting Bapak Ibu. Jadi setelah Anda tahu tadi Anda mau jualan ke segmen mana, ya kan? Gimana cara Anda mencapainya ke sana? Itulah targeting. Banyak orang sekarang di industri properti, for example, jurus utama jualan properti adalah di Facebook. Buat saya ini konyol Bapak Ibu. Nggak semua properti bisa dijual di Facebook. Karena kan target marketnya nggak dijual di Facebook. Ya kan? Di Facebook, kalau di industri kita, kadang-kadang saya lihat iklannya Hotel Mulia Nusa Dua itu dijual di Facebook. Jual hotel bintang di Bali Nusa Dua, 5 star, harga 2T, diiklankan di marketplace di Facebook, Bapak Ibu. Yang punya duit 2T, rasanya nggak buka Facebook, Bapak Ibu. Apalagi ikut grup marketing atau marketplace kayak gitu. Itu kan biasanya dipakai orang yang mau nyari kos, atau jual barang-barang murah, seperti itu. Nah, ini targetingnya salah total. Dan kita bilang jualan hotel mulia susah ya katanya. Ya, ini bukan susah jualan, lu yang nggak bisa jualan sebenarnya. Jadi targetingnya, Anda harus tentukan targetnya di mana. Bayangin Anda seorang pemburu, mangsa Anda itu kalau minum di mana, kalau makan di mana, Anda cegat di mana. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Contoh simpel, mobil lagi tadi Bapak Ibu. Iklannya BMW, kalau dia jualan, BMW itu kagak pasang iklan di sembarang harian Bapak Ibu. Ya. Dia nggak pasang iklan di sembarang harian atau majalah Bapak Ibu. Iklannya BMW itu bisa kita temukan di satu in-house flight-nya Garuda, biasanya ada di sana. Kalau enggak, dia di prioritas magazine-nya BCA. Itu iklannya BMW ada di sana Bapak Ibu. Soalnya kenapa? Yang masuk ke prioritas BCA berarti orang yang punya uang dengan jumlah tertentu, misalnya 500 juta pengendapannya. Jadi mereka kemungkinan besar bisa beli BMW. Yang naik Garuda adalah pebisnis sukses. Jadi mereka kemungkinan besar bisa beli BMW, mobil BMW. Jadi dia akan targetingnya di sana dia pasang, Bapak Ibu. Dia nggak akan serta-merta pasang iklan misalnya di Facebook. What for? Yang bisa beli BMW, baru grace, nggak main Facebook sampai berjam-jam kayak kita. Misalnya seperti itu. Nah, inilah targetingnya Bapak Ibu. Nah, yang penting berikutnya lagi Bapak Ibu adalah positioning. Positioning ini adalah, gampangnya begini Bapak Ibu. Positioning ini adalah apa yang dipikirkan market tentang produk Anda. Kata sifat apa yang terlintas di market saat dia dengar merek Anda. Ini adalah positioning Bapak Ibu. Kita tes ya, kita tes.
Oke. Kata sifat ya Bapak Ibu ya. Yang kita sama-sama tahu. Mobil lagi tadi. Apa yang Anda pikir kalau saya sebutkan merek Mercedes-Benz? Kata sifat Bapak Ibu. Mewah, luxury, mahal, lux, mewah, mewah. Yes. Ya. So ini adalah kata sifat yang kita dengar kalau dengar kata brand Mercedes-Benz. Yang kedua, Bapak Ibu, apa kata sifat yang Anda pikirkan kalau saya sebut merek BMW? Jangan tanya saya kepanjangannya apa ya, saya kagak ngerti juga, susah tentunya. Keren, sporty, nyaman, yes, mewah, ya, mewah, sporty, nyaman. Oke. So, Bapak Ibu, Anda lihat sama-sama mobil mewah pun, positioningnya bisa beda loh. Ada yang bilang BMW lebih sporty daripada Mercedes-Benz. Ya kan? Oke, sekarang kata sifat apa yang terlintas kalau saya bilang Daihatsu Alia? Atau Daihatsu? Irit. Sih, itu positioningnya kan. Murah. Ya kan? Ada bilang murah. Ada bilang irit. Sederhana. Yes. LCGC. Yes. Saya bacanya LGBT tadi Bapak Ibu. Oke. LCGC. Oke. Kompak, elegan, terjangkau, irit. So, itu adalah positioning dari masing-masing produk. Jadi kalau orang mau beli irit, berarti dia beli apa? Daihatsu. Kalau dia mau mewah, dia beli apa? Mercedes. Kalau dia mau sporty, mewah dan sporty, dia beli apa? BMW. So, itu adalah positioningnya Bapak Ibu. Problemnya sekarang, kalau merek Bapak Ibu disebut, apa kata sifat yang terlintas Bapak Ibu untuk merek Anda? Anda jawab masing-masing. Ya, itu adalah pandangan orang tentang produk-produk Anda, Bapak Ibu, tentang brand Anda. Nah, makanya sangat penting untuk mengelola positioning dari brand kita, Bapak Ibu. Ya. Anda harus tentukan positioning Anda, Pak. Misal Anda jualan kredit nih, contoh nyata sekarang. Tadi udah ngomongin produknya orang, sekarang ngomong sendiri. Produk kredit Anda itu dikenal sebagai produk yang seperti apa oleh masyarakat? Apakah yang bunganya tinggi? Apakah yang mahal? Apakah yang murah? Apakah yang cepat cairnya? Apakah yang susah prosesnya? Apakah yang simple dokumennya, persyaratannya? Atau apa? Anda pengen dikenal sebagai apa? Dan itu yang harus Anda bangun. Produk funding Anda mau dikenal sebagai produk yang seperti apa? Saat Anda orang dengar namanya misalnya deposito BPRA, misalnya begitu. Apa kata sifat pertama yang terlintas di benak customer Anda? Apakah bunganya tinggi? Apakah bunganya rendah? Mahal? Apakah fleksibel? Bisa dicari sewaktu-waktu? Apakah nyaplir? Marketingnya cantik-cantik, misalnya? Apakah marketing ganteng-ganteng, kalau yang laki? Apakah terpercaya, misalnya? Aman? Apakah malah justru yang negatif, misalnya deg-degan, misalnya? I don't know. So, itu positioning dari produk Anda masing-masing. Ya, jadi ini adalah positioning penting karena ini akan menentukan keputusan pembelian dari customer Anda. Nah, di antara bank pun, kayak tadi bilang, produk bank ini adalah produk yang rada susah-susah gampang, Bapak Ibu. Karena semua orang yang punya kalkulator, mereka bisa berhitung. Ya, kalau cuma ngomong suku bunga, ya gampang lihat yang murah, Bapak Ibu. Tapi yang murah, yang rendah, bunganya rendah, belum tentu murah. Yang bunganya tinggi, belum tentu mahal. Kalau kita bisa pakai positioning. Kalau kita bisa atur positioning. Contoh, kayak Anda lihat tadi pun antara Mercedes sama BMW, opini market berubah loh. Padahal sama-sama mereka main di segmen yang mobil luxury, mobil mahal. Yang sporty ke BMW, yang nyaman ke Mercedes. Misalnya begitu. Ya. Nah, yang bisa Anda aplikasikan di Anda adalah apa? Ya. Contoh, misal kita di Wood Property. Salah satu kunci kenapa kita penjualannya bagus, itu karena kita punya positioning adalah kita spesialis Ubud, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Anda mau cari daerah lain di Bali, silakan Anda cari orang lain. Tapi kalau Anda mau jual AYDA Anda mau jual barang-barang Anda di Ubud, atau mau cari barang di Ubud, ya kan? Anda pergi ke spesialis.
Ubud Property yang ada di Ubud. Nah, itu alasan kenapa eksistensi kita berdiri selama ini. Karena kita spesialis. Sama Anda sakit jantung kan pengennya ke spesialis jantung dong. Masa ke dokter umum, ya kan? Atau ke spesialis paru. Kan nggak mungkin. Nah, Anda pengen sakit jantung, ya Anda pergi ke dokter jantung. Anda pengen jualan di Ubud, ya Anda pergi ke Ubud Property. Anda pengen beli di Ubud, belinya di Ubud Property. So, saat orang tahu, lihat saya, lihat foto kita, lihat tim kita, mereka tahu, oh ini Ubud Property, Ubud Specialist. Then they go to the specialist. Ya, so ini positioning apa yang pengen Anda dikenal dari produk Anda atau merek Anda. Contoh, Anda adalah bank yang paling fleksibel, ya kan? Breakable, bunganya tinggi, paling menguntungkan misalnya. Atau Anda bank yang paling aman misalnya. Ya. So, gimana cara Anda mengemphasize agar pesan bank Anda itu aman itu terjaga, bisa deliver. So, itu adalah kata kuncinya Bapak Ibu. Ya. So, yang kedua adalah positioning. Nah, yang berikutnya, yang keempat Bapak Ibu, yang keempat ini adalah produk Bapak Ibu. Yang keempat adalah produk. Tenang Bapak Ibu, jangan ngantuk dulu ya. Kita cuma sampai angka 7. Tenang. Bertahan sebentar lagi. So, kalau Anda bisa melalui, Anda bisa jualan. Oke. Yang berikutnya adalah produk Bapak Ibu. Bicara produk, kita bicara yang namanya features. Bicara produk, kita bicara yang namanya benefit Bapak Ibu. So, yang kita beli sebenarnya adalah benefit. Ingat baik-baik, customer tidak pernah beli yang namanya produk. Yang mereka beli adalah benefit. Ya. Jadi mereka beli apa Bapak Ibu? Diulangin. Apa yang mereka beli? Apa yang dibeli sama customer dari Anda? Benefit. Yes, itu yang dibeli. Oke. Nah, saya benefit. Mbak Ari semangat banget teriaknya ini. Oke, benefit Bapak Ibu. Contoh begini Bapak Ibu. Contoh. Mumpung ngomong Mbak Ari nih. Kita ngomong tas, ya. Oke. Ibu biasa suka beli tas kan? Oke. Tas yang tulisannya Hermes itu bacanya apa? Oke, anggap bacanya Hermes gitu ya. Anggap bacanya Hermes, ya kan tulisannya Hermes itu. Oke. Hermes Birkin seri Croc leather kulit buaya. Harganya berapa Bapak Ibu kira-kira? Ibu-ibu yang hobi tas, ayo, saya mau tahu. Yang biasa suka bohong-bohongin saya katanya beli tasnya murah-murah. Ini Hermes Birkin seri Croc, ini harganya berapa? 3,5 M, 2 juta, 50 juta, di atas 1 M. Waduh, 1 M. Oke. Yang kemarin bilang sama suami masing-masing tasnya murah-murah, ayo sekarang rahasia terungkap di sini. 15 juta sampai 300 juta. Oke, Bapak Ibu, Hermes Birkin yang Croc leather yang albino itu harganya paling murah $90.000 Bapak Ibu. Harganya $90.000. Jadi kira-kira anggaplah harganya 1,4 miliar. Satu tas Bapak Ibu, harganya 1,4 miliar Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangin ya, tas dari kulit buaya harganya 1,4 miliar. Oke, bicara produk. Apakah harga produksinya sampai 1,4 miliar? Atau kalau anggap Hermes untungnya setengah, apakah harga bikinnya sampai 750 juta Bapak Ibu? Rasanya enggak Bapak Ibu. Kalau kita pergi ke Kalimantan, kita beli buaya yang panjang 5 meter itu, rasanya 4 juta udah dapat Bapak Ibu, buaya hidupnya. Tinggal buaya dibeleh, kirim kulitnya ke penjahit kulit terkenal, dagingnya disate, rasanya 5 meter bisa dapat 3 sampai 4 tas Bapak Ibu ya. Mungkin 20 juta udah beres. Ya mungkin 50 juta lah sama beli kancing-kancing yang mahal udah beres, ya kan? Problemnya adalah Bapak Ibu. Kalau Anda dibuatin kulit buaya tadi, terus dijual setengahnya harga Hermes, ibu-ibu mau beli nggak? You will not buy. Anda nggak akan beli. Why? Karena bukan Hermes. Emang kalau Hermes kenapa gitu loh? Anda udah tahu dia tuh overpriced, harganya di atas harganya yang sebenarnya, dia jauh di atas harga produksinya, tapi kenapa Anda masih mau beli tas semahal itu? Why? Jawabannya adalah karena benefitnya besar, Bapak Ibu. Benefitnya banyak sekali. Kalau ibu-ibu pakai tas Hermes satu, ya kan? Anda kebayangin, ya prestis jelas. Anda bayangin Anda datang arisan ibu-ibu, ya kan? Anda datang paling telat. Ini maaf ya, saya telat gitu loh. Anda bawa tas Hermes, taruh di atas meja, jeblek gitu loh. Teman yang lain harus bilang, "Hermes no," gitu loh.
So Anda tiba-tiba menjadi betina terkuat di ekosistem itu gitu loh Bapak Ibu. Semua orang langsung netizen yang julid langsung bilang, Hermes gitu kan. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Ya. BMW Bapak Ibu, Bapak-bapak ya kan, bawa BMW, biasa kaca dibeningin kan. Ya, biar orang bisa lihat BMW gitu loh. Emang kalau naik BMW jadi kenapa? Ya kan? Kalau Anda naik BMW, tiba-tiba Anda jadi laki-laki yang ganteng Bapak Ibu dalam mobil. Walaupun aslinya nggak ganteng, begitu di mobil BMW Anda ganteng, begitu keluar jelek lagi, masuk ganteng lagi kan gitu kira-kira. Jadi namanya autogenik Bapak Ibu itu. Kalau di dalam mobil BMW ganteng, di luar mobil BMW jadi jelek. Itu namanya autogenik. Jadi bapak-bapak yang kurang ganteng sebaiknya beli mobil yang rada mewah sedikit biar kelihatan ganteng ya. Itu yang sebenarnya jadi. Dan itu benefit yang dikejar sama orang sampai akhirnya mereka beli mahal Bapak Ibu. Nah, contohnya lucu, kita bisa ketawa. Problemnya adalah benefit apa yang mereka dapatkan jika mereka beli produk dari Anda atau jasa dari Anda. Kalau produk Anda kagak ngasih benefit atau nggak ngasih benefit lebih besar daripada benefit punya kompetitor, they will not buy from you. Mereka akan beli dari kompetitor Anda. Ya. Bahkan kalau Anda nggak ada saingan pun, tapi Anda nggak bisa mendeliver benefit dari produk Anda ke customer Anda, mereka juga nggak beli. Dan nanti kita bilang bahwa jualan itu susah. Iya apa iya? Padahal sebenarnya bukan kita yang nggak bisa jualan, bukan jualan yang susah, tapi kita yang nggak bisa jualan. Nah, karena Anda gagal mendeliver benefit dari produk Anda kepada customer Anda. So, yang harus kita pastikan sebenarnya adalah deliver the benefit to the customer. Selama mereka bisa mendapatkan benefit dari produk Anda, dan itu menjadi solusi permasalahannya mereka, they will buy. They will buy immediately. Jadi jualan itu gampang. Sama kayak misalnya kita, properti dibilang barang nggak liquid. No, no. Di kantor kita bisa jual properti dalam waktu 1 hari kok. Ya kan? Seminggu bisa jual, 3 hari bisa jual, 1 hari pernah jual. Ya kan? So, jualan itu nggak susah Bapak Ibu. Ya. It's actually easy, bukan susah. Kita nggak bisa jualan Bapak Ibu. Ya, kalau jualan itu susah, saya kagak bisa ngumpulin properti-properti tadi. Nggak bisa punya koleksi properti kalau susah jualannya. Ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang kelima jadinya. Nah, setelah kita bicara produk Bapak Ibu, yang berikutnya adalah kita bicara price, harga Bapak Ibu. Ya, kita bicara masalah harga. Oke, konsepnya adalah begini. Ada dua Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu perhatikan di masalah harga ini. Harga tinggi, nomor satu, harga tinggi belum tentu mahal, harga rendah belum tentu murah. Ini konsep pertama yang harus Anda pahami. Harga tinggi belum tentu mahal, harga rendah belum tentu murah, Bapak Ibu. Konsep kedua yang harus Anda pahamin, harga ini bergeraknya kayak timbangan. Bapak Ibu bayangkan ini timbangan. Sisi sini adalah jumlah uang yang harus dibayarkan. Sisi sini adalah manfaat atau benefit yang didapat dari pembelian tersebut. Ya. Jika produk tersebut memberi manfaat yang sangat besar, manfaatnya berat, harganya akan terasa ringan, Bapak Ibu. Pembelian akan terjadi dengan mudah. Jika produk tersebut manfaatnya tidak bisa Anda jelaskan, tidak terasa kepada customer, yang mereka ingat cuma harganya, maka harganya akan terasa berat, Bapak Ibu. Harganya berat, manfaatnya ringan. Penjualan tidak akan terjadi. Jika penjualan, manfaat, dan harga sama-sama berat atau sama-sama ringan, posisi timbangannya akan begini Bapak Ibu. Naik turun, naik turun, naik turun. Yang terjadi adalah customer Anda akan tidak melakukan pembelian atau bingung Bapak Ibu. Akhirnya dia akan bilang, saya tanya istri dulu, saya tanya teman dulu, saya tanya dukun saya dulu, atau tanya siapapun, yang penting tidak beli sekarang karena saya bingung. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya, so ini bekerjanya kayak timbangan. Contoh, di sini ibu-ibu di Bali kebanyakan ya. Ada yang sering ke pura kan, ibu-ibu? Ya, ada yang sering ke pura. Kalau ke pura pakai sandal apa Bapak Ibu-ibu? Yang ngetren di dekat kantor saya ini kalau ibu-ibunya ke pura sandalnya ada dua nih. Popit sama Havaianas. Ya. Popit ya, popit. Oke. Sandal popit harga berapa Bapak Ibu-ibu?
Sandal Popit harga berapa ibu-ibu? Atau bapak-bapak yang suka beliin sandal? Waduh, 500 ribuan. Kemarin ngaku sama suami 150. Oke, ternyata 500 ribu Bapak Ibu. Oke. Eh, kalau Oke, nggak usah dijelasin, walaupun sandal jepit 500 ribu Bapak Ibu tetap dibeli. Kenapa? Karena manfaatnya sangat besar. Kelihatan keren, kelihatan gaya, kelihatan cakep, kelihatan mampu, kelihatan gaul, tren, whatever lah. Jadi Anda dapat segala positioningnya, ya kan? Popit 500 ribu. Buat sebagian orang, anggap ini benefitnya tadi, ya kan? Ini harganya 500 ribu. Benefitnya adalah kalau pakai Popit jadi kelihatan keren, kelihatan tambah cantik, segala macam. Padahal cantiknya di kaki bukan di muka ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Jadi Popit 500 ribu benefitnya gede. Harga Popit jadi murah, gitu loh. Buat sebagian orang, Popit 500 ribu buat diinjek. Pakai belum tentu nanti hilang di pura atau segala macam. Ini pura bukan masjid ya. Di masjid kan ditinggal, di pura kan nggak ditinggal. Oke, tapi rusak lah, putus segala macam gitu. Buat sebagian orang, harga 500-nya berat nggak terjadi pembelian. Buat sebagian orang, Popit 500 ribu, benefitnya gitu, bingung deh. Besok tunggu waktu aja. Nah, tiba-tiba, teman-teman, si Popit ini diskon 50%. Jadi 250 ribu. Anda beli nggak? Anda beli nggak? Yang tadi ragu-ragu, semua otomatis pasti langsung beli Bapak Ibu. Soalnya kenapa? Gila, biasanya 500, sekarang cuma tinggal 250. Manfaatnya berat, harganya jadi ringan Bapak Ibu. Dan dia langsung beli Bapak Ibu. Nah, ini yang terjadi dengan harga Bapak Ibu. Ini adalah mekanisme bagaimana satu harga itu bekerja Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya adalah, sekarang pertanyaannya adalah, jika produk Anda harga sekian, apakah cocok dengan benefit yang diterima oleh customer Anda? Kalau benefitnya cocok, orang akan beli. Benefitnya nggak cocok, orang tidak akan beli. Benefit sama harga sama-sama nggak jelas, orang bingung untuk beli, Bapak Ibu. Nah, di produk Anda tadi, bagaimana cara Anda mengemphasize agar benefit terasa besar, Bapak Ibu? Jadi harga terasa murah. Ya, beberapa di antara kita kan nggak bisa ngubah harga. Contoh suku bunga kredit dari manajemen ditetapkan 18%. Kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Masa kita nego ke manajemen jadi 14% kan nggak mungkin kan? So, gimana caranya agar 16% atau 18% tadi itu jadi terasa ringan dibanding benefit yang akan diterima oleh customer kita, Bapak Ibu. Ya kan? So, itu adalah challenge-nya Bapak Ibu. Ya. Yang berikutnya. Oke, tadi price sudah. Yang ketiga adalah berikutnya, yang keenam adalah promotion Bapak Ibu. Ya. Bicara promotion, kita bicara 3 hal. Namanya USP, huruf U, huruf S, sama huruf P. Ya, USP. Kalau kita kuliah ekonomi manajemen dulu namanya adalah unique selling proposition. Kalau kita kuliah marketing. Tapi saya pilih pendekatan yang berbeda. Ya. U-nya itu adalah ultimate advantage, keuntungan yang menyeluruh. S-nya itu adalah sensational offer, offer yang luar biasa, yang kalau orang lewatin kerasa bodoh banget, atau dia ngerasa menyesal. P-nya itu adalah powerful promise, janji yang sangat kuat sampai orang percaya untuk beli. Ya, itu adalah USP Bapak Ibu. Ya. Ultimate advantage, contoh keunggulan yang sangat menyeluruh. Kita punya produk di Ubud Bapak Ibu yang kita jual, namanya The Prema Ubud. Itu adalah produk yang villa yang kita kembangkan pertama kali. Kalau ini adalah contoh yang ultimate advantage. Contoh, biasa orang kalau beli villa atau beli rumah, kan dibelinya kosongan Bapak Ibu. Nanti furniture-nya dia ngisi sendiri, segala macam gitu kan. Nah, di Prema Ubud dulu nggak. Waktu kita jual, produk ini kita jual lengkap sama furniture. Jadi furniture-nya sudah ada, lengkap, sampai piring, gelas sudah kita isi. Jadi orang yang beli kebanyakan orang luar kota, dari Jakarta, dari Surabaya. Jadi kalau mereka beli villa di Bali, di Ubud sama saya, dia nggak perlu lagi bingung nyari di mana beli meja, di mana beli kursi, di mana beli piring, sendok. Nggak. Dia tinggal bawa koper Bapak Ibu. Seanduk, spray, sendok makan, semua udah kita kasih. Ya. Nggak cukup sampai di sana. Sak yang bersih-bersih sudah termasuk dalam paket pembelian. Ya kan? Sak pegawainya sudah ada. Ini ultimate advantage. Dia benar-benar tinggal bawa koper. Ya kan? Terus karena rumah baru Bapak Ibu takut ada hantunya. Enggak, jangan khawatir. Begitu rumah jadi langsung kita plas-plas, kita upacarain. Mau pakai agama aja boleh. Kita pakai template-nya agama Hindu, pakai model Bali. Kalau dia mau Katolik, mau apa, silahkan monggo, kita bisa bantu atur.
So dia benar-benar tinggal datang bawa koper, hantunya udah pergi semua, udah nggak ada setan, ya kan? Yang bersih-bersih sudah ada, yang alat makan, mandi semua lengkap, nggak usah bawa anduk. Belum cukup, belum Bapak Ibu. Termasuk marketingnya udah kita siapin. Jadi kalaupun seandainya dia nggak pakai villanya itu ngasilin duit Bapak Ibu buat dia. Jadi dia diam-diam di Jakarta, dapat uang dari villanya di Bali. Liburan ke Bali pun, ya kan? Dia punya uang sisa dari penyewaan yang dia bisa pakai jajan di Bali, Bapak Ibu. Jadi karena beli villa sama kita, sama mobil properti, akhirnya dia malah punya gaya hidup yang lebih enak, Bapak Ibu. Hidupnya santai, punya villa di Bali, prestis dapat, ya kan? Nginep aja di villa saya di Bali. Waduh, keren ya. Orang kan orang kaya Jakarta kalau belum punya villa di Bali kan belum sah dia, jadi orang kaya. Nah, dia punya villa di Bali, villanya sudah ada yang ngurus, tiap bulan dapat uang saku. Nah, luar biasa Bapak Ibu. So, itu adalah ultimate advantage. No wonder produknya laris manis. Sensational offer, ya kan? Offernya menarik banget Bapak Ibu. Mau bayar cash, boleh, dapat diskon. Sensasional. Mau bayar cash bertahap, boleh, diskonnya kurangin dikit. Mau bayar pakai KPR, monggo, silahkan, welcome. Bayar 30%, sisanya dibayar pas sudah jadi. Ya kan? Luar biasa. Dan unitnya hanya ada 9 waktu itu. Jadi siapa cepat dapat. Dan itu unit terjual dalam waktu kurang dari total 3 bulan. Yes. Powerful Promise, P. P-nya Powerful Promise dibangun oleh developernya keren waktu itu Bapak Ibu. Mereknya udah jelas lah. Secara perorangan orang jelas. Buat mereka tuh uang 1,5 1,6 miliar untuk beli villa itu uang kecil lah kira-kira buat developernya. Jadi pasti terbangun, guaranteed, ya kan? Karena salah satu developernya juga punya bank di Denpasar. Jadi orangnya sangat terpercaya Bapak Ibu. Nggak mungkin dia lari, nggak mungkin nggak kebangun produknya. So no wonder produk itu terjual dengan sangat cepat Bapak Ibu. Ya, walaupun saat kita jualan, yang kita jual itu hanya gambar Bapak Ibu. Jadi orang datang lihat, yang kita lihat itu, yang kita lihat adalah semak belukar Bapak Ibu. Ya, tapi orang tetap beli Bapak Ibu, karena USP-nya dapat. Yes. Pertanyaannya adalah dari produk Bapak Ibu tadi, apakah ada unsur USP-nya Bapak Ibu? Kalau produk Bapak Ibu tadi tidak ada unsur USP-nya, then you're in trouble. Anda dalam masalah. Kalau produk Anda nggak ada USP-nya. Ya. Kalau produk Anda nggak ada USP, Anda bisa iklankan, tapi iklan Anda tidak akan menggigit Bapak Ibu. Dan yang jadi masalah lebih besar adalah kalau kompetitor Anda bisa dapat USP-nya. Yang terjadi adalah dia akan jualan, Anda tidak akan jualan. Dan itu rasanya pahit loh, menyedihkan, lihat orang jualan dan kita nggak jualan. Ya kan? Anda semua sales team. Ya. Anda pernah lihat teman Anda jualan sukses dan Anda nggak jualan. Rasanya enak apa nggak enak? Pasti nggak enak. Pasti nggak enak. Sakit hati itu. Kalau bisa kedukun itu. Ya kan? So, pastikan USP Anda kelihatan, Bapak Ibu. Kalau Anda nggak punya USP, then you die. Ya. Pastikan USP Anda muncul bahkan saat Anda iklan di media-media Anda. Karena kalau ini nggak kelihatan, you die. Ya, singkat cerita begitu. Dan kita akan bilang bahwa jualan itu susah, Bapak Ibu. Yang berikutnya, Bapak Ibu, place. Place ini, tadi Anda sudah ngincer segmen yang tepat, Anda sudah ngerti targetingnya di mana, Anda sudah pastikan positioning produk Anda tepat, lalu Anda sudah pastikan produk Anda benefitnya sangat kuat, harganya sudah tepat, berarti benefit, promosinya sudah USP. Nah, problemnya sekarang adalah Anda tinggal taruh di mana, biar dilihat sama target market Anda tadi. Ini yang harus Anda lakukan. Ya, kalau tadi jualan BMW misalnya, nggak usah repot-repot pasang iklan di Bali Pos. Jarang yang buka. Anda mendingan pasang di iklannya BCA, majalah prioritasnya BCA. Atau Anda pasang di majalahnya Garuda, terutama di bisnis kelas, ya kan? Taruh brosur di sana, kemungkinan besar ada pembelian. Seperti itu. Kalau Anda jualan properti mewah yang mahal, misalnya, jualannya di mana? Oke, shopping mall boleh, tapi Anda juga harus pilih mall ya kan? Ada berapa mall yang nggak akrab dengan orang kaya? Ada berapa mall yang isinya cuma anak muda tok di Denpasar? You name it, Anda bisa tahu itu di mana, ya kan? Terus Anda mau jualan produk perbankan Anda misalnya, USP-nya udah jelas. Anda mau jualan kemana? Facebook? Pebisnis yang sibuk rasanya nggak semua buka Facebook, ya kan? Mungkin lebih gampang kalau Anda kasih sponsor ke asosiasi tertentu, misalnya asosiasi pengusaha migas, ya kan? Yang punya pom bensin lagi catering, Anda jadi sponsor. Lebih gampang seperti itu, Bapak Ibu. Lalu Anda bisa juga misalnya pasang di turnamen golf.
jadi sponsor di situ atau jadi peserta di situ, misalnya Bapak Ibu, kalau Anda punya USP. So that's the things that Anda bisa lakukan. Karena kalau kita nggak tentukan place-nya di mana, nah bicara place Bapak Ibu, ini kita bicara yang namanya low budget high impact marketing. Ya, kita mesti bicara namanya low budget high impact marketing. Low budget adalah biaya yang rendah, tapi efeknya gede Bapak Ibu. Ya. Siapa yang mau belajar low budget high impact marketing? Siapa yang mau tahu sedikit soal low budget high impact marketing? Jadi biar nanti kalau Anda ditanya, Anda marketingnya di mana? Anda nggak cuma bilang Facebook, Bu. Saya, wow, oke. Saya kasih bocoran Bapak Ibu. Saya kasih bocoran low budget high impact marketing. Ini beberapa yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi iklan itu nggak cuma harus tentang Facebook. Iklan bukan cuma tentang Google. Karena kalau iklan Anda cuma ngomong Google, Anda udah punya produk bagus, Anda mau jualin di mana, dan yang Anda bilang itu hanya Facebook, Google itu basi banget buat saya. Dan itu high cost sebenarnya. You know what? Google Ads itu baru naikin rate-nya sekarang Bapak Ibu. Kita juga pakai Google Ads di kantor kita. Satu klik itu sekarang satu lead itu harganya kita hitung kemarin harganya hampir 300.000 Bapak Ibu. Jadi untuk satu WA yang masuk ke kantor saya untuk nanya apakah properti ini masih dijual, itu biayanya kalau pakai Google Talk itu 300.000 Bapak Ibu. Ya. Kebayangkan kalau 300.000 itu terus nggak dibalas sama marketing Anda dan itu sakit hati kayak buang 300.000 ke laut Bapak Ibu. Tapi kalau untuk 300.000 dan nggak terjadi pembelian, Anda juga sama aja buang 300.000 Bapak Ibu. Masalahnya adalah untuk bikin penjualan yang banyak, Anda butuh lead yang banyak. Contoh Anda butuh lead 10 lead sehari, berarti cost-nya sekarang 3 juta loh Bapak Ibu. Hanya untuk datangin dari Google itu. So it's not easy, it's not cheap. Itu mahal Bapak Ibu. Ya. Jadi kita pakai yang namanya low impact, low budget, high impact marketing Bapak Ibu. Nah, contoh yang paling simpel Bapak Ibu, yang sering saya lakukan adalah karena saya salesman, jadi saya masih harus jualan produk saya Bapak Ibu, jasa saya harus jualan. Yang sering saya lakukan adalah join komunitas Bapak Ibu. Ini adalah salah satu low budget, high impact marketing Bapak Ibu. Nah, komunitas juga Bapak harus pilih ya. Ya, contoh, saya suka komunitas sepeda dan sepeda motor besar. Ya, walaupun badan saya kecil, jadi komunitasnya sepeda besar, sepeda motor besar Bapak Ibu. Nah, jadi saya ikut komunitas sepeda dan sepeda motor besar Bapak Ibu. Salah satu yang saya lakukan adalah rumusnya Bapak Ibu, kalau Anda join komunitas, rumusnya adalah be nice and useful. Jadilah orang yang menyenangkan dan jadilah orang yang berguna. Itu konsep Anda akan banyak teman di satu komunitas. Nah, apa yang saya lakukan di komunitas Bapak Ibu? Nah, kalau saya join komunitas, yang saya lakukan adalah saya bantu mereka untuk ambil foto. Hal yang paling simpel Bapak Ibu, ambil foto. Bapak Ibu lihat, misal Bapak Ibu ini satu kantor, ya kan? Misal dari BPR Nusamba nih, ya kan? Lagi wifi, yang foto bareng-bareng namanya wifi ya, foto satu grup gitu. Anda wifi kan, cekrek, gitu. Fotonya sudah jadi. Terus Anda mau lihat, terutama yang ibu-ibu. Saya mau tanya, foto siapa yang Anda lihat pertama kali, Bapak Ibu? Saat Anda foto wifi, foto siapa yang Anda lihat pertama kali? Foto sendiri, kata Pak Agus. Muka sendiri, kata Mbak Ari. Yes, ya kan? So basically Anda nggak peduli sama mukanya orang kan? Yang Anda pengen lihat pertama kali adalah muka saya sendiri. Apakah saya terlihat cantik? Apa saya terlihat ganteng? Kan begitu. Dari berapa pilihan foto nanti yang muncul, ya kan? Tentunya yang akan Anda upload di sosmed Anda adalah foto yang menurut Anda kelihatan paling cantik, paling stunning. Iya apa iya? Iya kan? Dan Anda nggak peduli apakah teman Anda lagi nguap, apalagi nggak ready, lagi nyengir, tetap akan Anda upload karena Anda kelihatan cantik di sana. Iya kan? So, itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah, banyak orang pengen lihat fotonya dia. Dan agar bisa difoto, foto dia naik sepeda, pas lagi di atas sepeda lagi jalan, itu susah Bapak Ibu. Langka. Kenapa langka? Karena jarang teman mau fotoin. Nah, jadi yang saya lakukan di komunitas sepeda, biasanya saya akan duluin mereka, saya sepeda lebih cepat, habis itu saya foto mereka, entah itu pakai HP atau pakai kamera yang rada profesional. Ya, saya belajar motret dikit-dikit, jadi saya foto mereka. Dan pas kita break atau makan siang, biasanya saya akan kasih lihat fotonya ke mereka. Bu, lihat Bu fotonya Bu, fotonya Ibu, keren loh Bu. Dia bilang, wah keren banget loh Pak.
Wah, boleh dong Pak dikirim Pak, gitu kan. Dia bilang, boleh dong Pak dikirim Pak. Boleh Bu, saya kirim Bu. Eh, dia pakai Apple. Saya juga punya iPhone, tapi saya nggak pakai iPhone. Saya bisa pakai Xiaomi atau pakai Android. Tahu nggak tujuannya apa? Bu, saya kirim Ibu lewat WA. Nomor Ibu berapa? Mendadak saya dapat nomor teleponnya dia Bapak Ibu, ya kan? Dan saya akan kirim ke dia. Misal saya punya fotonya 5, saya nggak akan kirim 5-5-nya. Saya akan kirim 1 atau 2 dulu ke dia. Ya. Tujuannya apa? Saya nggak pakai Apple, saya tak sembunyiin iPhone-nya. Tujuannya apa? Karena kalau pakai iPhone bisa AirDrop. When you do AirDrop, Anda nggak dapat kontaknya dia. Saat Anda pisah ya pisah gitu loh. Saya nggak mau rugi dong, udah ngontrol capek-capek kan ngos-ngosan ya, minimal dapat kontaknya lah gitu kan ya. Nah, jadi saya kasih cuma 1 dulu. Nah, dia seneng dikasih foto, Pak, makasih ya Pak Dani, Bu, ya saya kenalan dari mana, misal dari Jakarta, biasanya Ibu itu kan ikutnya kan klub sepeda Brompton kan. Jadi yang bisa naik sepeda 50 juta kan berarti orang punya duit juga kan. Nah, jadi saya dapat nomor teleponnya dia, Bapak Ibu. Nah, terus saya cuman kirim 2 misalnya. Nanti pas sore, saya akan kasih dia lagi 1. Bu, ada lagi 1, Bu. Waduh, ini lebih keren, Pak. Ya kan? Terus dia upload. Ya, syukur-syukur kita bisa, Bu, nanti kalau upload tag ya, Bu, IG saya ini. Dan suddenly Anda dapat teman baru di IG, Anda dapat nomor teleponnya dia. Oke? Be nice and useful. Anda nyenengin, Anda berguna. Anda baik, Anda ngasih dia foto berguna buat dia. Jangan jualan. Jangan jualan dulu. Lah, terus kapan jualannya? Kan nanti acara sepedanya selesai, sama-sama bubar. Oh, belum selesai Ferguson. Yang saya lakukan adalah 3 hari, seminggu, saat kita sudah pisah, sudah lupa, saya akan kirimin dia sisa fotonya tadi itu. Ya, saya kirim, Bu, saya bersih-bersih kamera, nemu foto Ibu 1, sudah saya editin sekalian, silahkan Bu. Ya kan? Dia, aduh makasih loh Pak Dani, ya, bla 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 bla. Bu, aman, tenang aja. Next time kalau ke Bali sepeda lagi sama saya, Bu. Itu yang kita lakukan. No, jadi kita udah kontak sama dia, makan siang 1 kali, sore pas mau bisa 1 kali, pas dia sudah di Jakarta 1 kali. And now, kemarin waktu di Bali mungkin banyak teman, dia nggak ingat nama saya. Tapi sekarang pas dia sendiri di Jakarta, tak kirim foto, then now dia ingat nama saya. Ya. Nanti selanjutnya dia sudah terpesona karena kita nice and useful, sisinya tinggal kita sambung, ya kan? Bu, kapan kembali lagi sepedaan, bla 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 bla. Anda bisa lihat, dia akan tiba-tiba lihat aktivitas Anda di IG, oh Anda orangnya positif, main properti, dan biarkan dia mendekat Bapak Ibu. Oh, Pak Dani, main properti ya? Iya, Bu. Waduh, saya lagi cari properti di Bali, Pak. Loh, sudah dari kemarin, Bu, tak tunggu-tunggu, cuma saya nggak enak ngomong gitu loh. Nah, itu yang biasanya terjadi Bapak Ibu. So, itu adalah salah satu contoh low budget, high impact marketing. Ya. Jadi teman-teman jangan males, yang masih muda-muda, sehat-sehat, beli sepeda Bapak Ibu. Beli sepeda. Dan kabar baiknya, masa harus beli Brompton 50 juta? Oh, nggak usah beli Brompton Bapak Ibu. Orang yang main sepeda Brompton juga main sepeda road bike Bapak Ibu. Dan road bike harganya mulai dari 1,5-2 jutaan. Gampang Bapak Ibu. Ya cuman Anda agak melat-melat aja karena sepeda 1,5 juta kan berat ya kan. Dia sepedanya karbon, kenceng-kenceng ya. Paling Anda kalau mau ngejar dia agak melat-melat dikit nih. Tapi kan nggak apa-apa kan. Lebih kuat jadi lebih sehat kan. So, ini adalah caranya Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu yang kita lakukan di low budget high impact marketing. Teman-teman di perbankan bagaimana? Sama. Anda bisa gabung di komunitas itu sepeda. Tiba-tiba Anda ketemu sama developer di sana, ya kan? Anda bisa akrab, Anda bisa kasih dia kredit nanti. Pak, tak bantu Pak pembiayaannya Pak. Gitu. Yang paling penting Bapak Ibu adalah be nice and useful. Yang paling ditakutin sama orang kaya itu adalah kalau direpotin Bapak Ibu. Kebanyakan orang kalau ketemu sama orang kaya itu dia mau langsung hantam promo, entah dia minta pekerjaan atau dia minta bisnis Bapak Ibu. Orang nggak mau, you are not nice. Rumusnya adalah be nice and useful, menjadi menyenangkan dan jadi bermanfaat. Itu harus satu paket. Tidak boleh nice talk tapi nggak bermanfaat, nggak boleh bermanfaat talk tapi nggak nice, kagak boleh. Harus be nice and useful, then you will get the business. Ya, itu rumusnya Bapak Ibu. So, Bapak Ibu, ini tadi adalah pemaparan selama hampir 1,5 jam, lebih rasanya kebablasan. Nah, ini adalah 7 cara bagaimana kita bisa jualan apapun ke siapapun Bapak Ibu. Satu unsur paling penting lagi, yang paling penting sebenarnya adalah people. Sebenarnya ada orangnya Bapak Ibu. Ya. Yang saya sampaikan ke Bapak Ibu tadi konsep STP 4P. 4P itu namanya marketing mix Bapak Ibu. Itu diciptakan sama Philip Kotler tahun 60-an. Sekarang udah berubah, ada yang bilang 4C, 4E, 4 apalagi segala macam. Yang enggak berubah adalah ini Bapak Ibu, orangnya Bapak Ibu. Yang tadi kita lakukan adalah teori, yang kita lakukan adalah, yang kita transfer tadi adalah knowledge, Bapak Ibu. Tapi sekarang semuanya tergantung Anda. Yang paling penting adalah orangnya, siapa yang ngelakuin.
ilmunya sama, senjatanya sama, jurusnya sama, orang di belakang senjatanya beda. Hasilnya akan berbeda, Bapak Ibu. So ini now everything is up to you. Anda adalah pelaku utamanya. Apakah Anda akan melakukan atau tidak melakukan? It is really up to you. Tapi ada satu konsep yang bagus Bapak Ibu yang menarik, ya kan? Yang sering diajarin sama Pak Alex di BPL Lestari, dia sering cerita sama saya, adalah to know but not to do is not yet to know. Tahu tapi tidak dilakukan sama saja tidak tahu, Bapak Ibu. So, jadi kalau Anda sekarang sudah tahu bagaimana cara jualan apapun ke siapapun, yang harus Anda lakukan sekarang adalah just do it, lakukan, Bapak Ibu. Rasanya sekian dari saya. So, happy selling Bapak Ibu. So, ini saya tahun lalu lagi bahagia, lagi habis jualan, terus akhirnya traveling ke sini. Saya harap Bapak Ibu kalau sudah sukses jualan juga bisa ke sini main-main. Ini tempatnya indah sekali Bapak Ibu. So, sekian dari saya. Happy selling. Waktu dan tempat saya berikan kepada Mbak Vina. Silakan Mbak Vina. Oke, terima kasih Pak Dani. Aduh, apa namanya? Ini benar-benar bikin tambah insight, ngingetin lagi loh. Kadang-kadang kita lupa hal-hal yang harus kita lakukan karena sudah terlalu rutin dengan aktivitas harian. Tapi tadi banyak, thank you banget. Ada yang mau ini dulu? Ada yang mau diskusi? Ada yang mau bertanya dulu teman-teman, Bapak Ibu? Silakan raise hand boleh. Kemudian atau mau bertanya lewat kolom chat, silakan. Belum? Ada atau saya nggak lihat? Boleh dibantu mungkin teman-teman? Oke. Ada yang tanya nih Pak Dani dari Ratna mengenai pricing. Bentar, kok jadi hilang chatnya. Mengenai pricing, yang mana yang lebih baik dari segi klien dan kita sebagai penyedia jasa? Apakah lebih baik benefit yang lebih besar daripada harga itu sendiri atau benefit dan price yang balance? Alasannya apa? Itu katanya Pak Dani. Menurut Pak Dani gimana nih Pak? Oke, kita mau jawab sekarang sekaligus atau mau nunggu pertanyaan lain? Jawab kali ya Pak ya? Belum ada Jawab, yang siap, Bu Vina. Oke. Mengenai pricing, yang mana lebih baik dari segi klien dan kita sebagai penyedia jasa? Apakah lebih baik benefit yang lebih besar dari harga itu sendiri atau benefit dan price yang balance? Alasannya apa? Oke, Mbak Ratna. Sebenarnya yang paling bagus adalah dari segi klien adalah kalau benefitnya besar, Pak. Karena kalau benefit sama pricing balance, yang terjadi kliennya itu bingung mau beli apa enggak gitu loh. Dan kalau kita bicara masalah produk atau service atau jasa dan benefit, itu kita bicara masalah nilai lebih sebenarnya. Kita bicara masalah yang lebih, ya. Problemnya kompetisi ini bukan cuma antara pricing dan balance sendiri, bukan antara pricing dan benefit sendiri, tapi nanti juga adalah dengan kompetitor, Pak. Kalau kita ngasih benefitnya terlalu dikit, kompetitor ngasihnya banyak, yang terjadi adalah orang akan beli di tempat lain, sama aja, ya kan? Dan bicara masalah benefit, kalau kita mau produk kita terjual dengan cepat, atau perusahaannya jadi maju, atau apapun, rumus jadi kaya itu kan sebenarnya cuma 3. Either kita jadi lebih bagus, jadi lebih cepat, atau lebih murah, ya kan? Tiga-tiga itu kan. Tapi jangan pakai tiga-tiganya. Kalau kita lebih cepat, lebih bagus, lebih murah, bangkrut biasanya. Nah, ambil salah satu atau duanya. Itu sudah lebih dari cukup untuk memenangkan persaingan atau memikat hati pelanggan. Ya, contoh, strategi yang diambil sama Lion. Apakah Lion lebih bagus daripada Garuda? Enggak rasanya ya. Garuda lebih bagus ya, dikasih makan, ada lounge-nya, ya kan? Tapi apakah Lion lebih cepat dari Garuda? Rasanya juga enggak, ya kan? Dari Bali ke Jogja kan 1 jam 15 menit, naik Garuda sama 1 jam 15 menit, naik Lion juga sama 1 jam 15 menit. Bukan dengan naik Garuda jadi lebih cepat. Atau bahkan kayak misal satu penerbangan ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi. Kan yang kelas bisnis bukan nyampainya lebih dulu kan enggak? Orang satu pesawat kan? Yang ekonomi juga nggak mungkin nyampainya belakangan, masa pesawatnya kepisah kan juga nggak bisa. Ya. Nah, yang terjadi adalah Lion satu-satunya adalah jurusnya dia pakai cuma satu aja, lebih murah. Dan dengan jurus lebih murah itu, dia bisa geser Garuda sebagai maskapai nomor 1 di Indonesia. Ya. Jadi menurut saya yang benar adalah kalau bisa benefitnya sebesar-besarnya, bahkan sampai harganya itu tidak kerasa. Ya. Kalau kita bisa ciptakan produk yang seperti itu, dan itu kerasa murah. Contoh kayak tadi pagi saya kemarin ditawarin sama Mbak Kurnia, programnya Aku Bank gitu loh. Bayarnya cuma sekian, dapat James Gui, dapat Pak Tung, dapat Pak Alek, dapat Pak
mau itu Pak Tanadi segala macam, buset itu murah banget gitu loh. Jadi langsung beli. Ya, sama kayak mungkin yang dilakukan sama teman-teman di sini murah banget. Karena kalau ikut seminarnya satu orang aja mungkin 2 juta, 3 juta satu orang. Ini semua dikumpulin jadi satu, dan itu so cheap buat saya. Iya. Belum lagi benefitnya kita dikasih ilmu dari banyak sektor kan, dari marketing iya, dari manajemen iya, dari leadership iya. So it's actually very cheap. Nah, jadi menjawab pertanyaan Mbak Ratna, ya kayak tadi, sebaiknya benefitnya yang sebesar-besarnya. Ya. Moga-moga Oke. menjawab ya, Mbak ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Dani. Jadi kalau orang Yes. sudah dapat benefitnya, mereka lagi langsung buta dan tuli dengan harga ya. Iya. Yang penting untuk kita dan berguna untuk kita gitu. Oke, Mbak Yes. Rana, terima kasih pertanyaannya. Sepertinya tidak ada lagi Pak Dani yang bertanya. Sebelum kita akhiri, nanti di akhir sesi teman-teman boleh bantu untuk mengisi form feedback untuk perbaikan kami di sini tentang pelatihan hari ini. Tapi sebelumnya yang paling penting juga dari satu sesi pelatihan adalah foto bersama. Jadi mohon untuk membuka kamera teman-teman dan kita akan berfoto slide per slide. Teman-teman dari aku Bang bisa membantu. Ada berapa slide ini ya? Ada 3. Oke, baik. Kita mulai dari slide yang pertama. Mungkin bisa di open cam semuanya. Sudah siap ya teman-teman, Bapak Ibu? 1, 2, 3. Ya, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, 3 slide ya? Betul? Oke. Baik. Oh, ada satu lagi, slide keempat. Ya, slide keempat. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Pak Dani untuk insight-nya hari ini. Luar biasa banget dan saya yakin juga teman-teman pasti sudah mencatat dan kembali lagi mereview apa yang kita lakukan, produk-produk kita seperti apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kalau saya sih satu nih yang menyenangkan kalau kita jadi sales ya, bukan menyenangkan. Satu yang penting kalau kita menjadi seorang sales adalah be nice and useful. Jadilah pribadi yang menyenangkan dan bisa berguna untuk orang lain. Begitu ya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa untuk mengisi feedback form. Teman-teman, kita jumpa lagi di materi kita yang lainnya di program online kelas dari Aku Bang. Mastermind online class. Terima kasih. Selamat sore Pak Dani. Terima kasih banyak. Makasih Mbak Salam Vina, buat makasih semuanya teman-teman. di Ubud Property dan buat Bapak Ibu dari seluruh Indonesia. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Selamat sore. Sore. Izin pamit ya. Affection, love, and touching things that make us just one more of us, more of you.